Siap ya. Cek satu. Nggak pecah aja di sana. Perhatikan ya. Oke, mau mulai? Ya, kita mulai ya. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Patutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya kita masih bisa berkumpul di sini pada pagi hari ini dan melaksanakan seraba kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya menyapa teman-teman Parking Ministry yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, dan tidak lupa saya menyapa jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live di YouTube kita dan yang mendengarkan melalui radio yang bersambung dengan Yayasan Yaski. Namun sebelum kita memulai seraba kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan hingga kami bisa tiba di tempat ini Tuhan dengan selamat. Sekarang Tuhan, kami akan memulai seraba kami, kiranya penyembahan dan pujian kami dapat berbau manis di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tiada hentinya karya-Mu bagi hidup kami Tuhan, dan kami akan bersyukur dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau awali hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama mengikuti pujian dan doa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tersela di pikiranmu, tak tersela di pikiranmu,
tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari dengan rambut sama-sama kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi sama-sama katakan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi sama-sama katakan. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh,
Mari sembah Dia, hanya Engkau, Haleluya. Tiada kekuatan. tergoyahkan. Sungguh ku bersyukur, hanya Syukurku kami pada naikkan Tuhan pagi hari ini karena kami kasih-Mu bersyukur yang besar, kasih-Mu atas segala kebaikan. sebab kasih-Mu tak tergoyahkan. Kami sembah Kau, Kau sudah sujud di hanya satu-satu dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh mulia perbuatan-Mu Tuhan, kami sembah Kau, kota perisai, Kau batu Naikkan syukurku bagi-Mu, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kami ada pagi hari ini karena kasih karunia-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong terangi hati kami sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan pagi hari ini. Berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Ya, ganteng-ganteng semuanya di depan saya ya. Tidak ada sentuhan feminim sekali pagi hari ini gitu ya. Gak apa-apa.
Baik, kita buka dalam 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Nah, kita akan baca mulai berurutan, saya, Cayudi, kemudian Hebit, lalu Wendy dan seterusnya ya. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Hebit aman, Hebit? Masih mencari? Ya. Oke, sepanjang masih mencari ayat tidak mencari jati diri ya. Haleluya. Baik. 3 Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian, salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat yang kedua, Cahyudi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3, Hebit. Saudara-saudaraku yang kasih, Ayat yang ketiga. sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran, bagiku tidak ada. Stop. 4. Nah, satu-satu ayat. Ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. 3 Yohanes 8. 3 Yohanes. Angin bertiup kemana? 3 Yohanes, bukan 1 Yohanes. 3 Yohanes. 3 Yohanes itu di belakang. 3 Yohanes 1 sekarang sudah sampai di ayat 8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah engkau meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku berharap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Amin, amin ya. Sudah habis sampai ayat ke-14. Oke. Baik, pagi hari ini kita akan membahas ayat yang sebenarnya kita juga sendiri jarang mungkin membaca ini ya. Ya, jarang sekali, bahkan mungkin bertanya ini cerita opo iki. 3 Yohanes itu surat ke siapa ya? Jadi dari penatua itu Yohanes kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Nah, dari ayat pertama, perhatikan kata kukasihi dalam kebenaran. Ada nggak orang mengasihi dalam ketidakbenaran berarti? Hah? Ada. Ada. Contoh, kalau temanmu salah, kau biarkan. Itu artinya mengasihi orang tidak dalam kebenaran. Kalau ada teman kita yang salah,
jangan dibiarkan. Harus dinasehat. Ya, kita harus mencari cara supaya mereka bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang mengasihi tidak di dalam kebenaran. Contoh, kalau kita punya anak, saya punya anak nih ya, dia suka pukul orang. Saya biarkan, oh ya nak, Pi mau kepukul orang, bagus itu. Itu namanya kita tidak mendidik dia di dalam kebenaran. Kita tidak mengasihi dia di dalam kebenaran. Artinya begini, kalau kita melakukan sesuatu, ini kan kita melihat dari sisi kita yang akan menegur. Tapi seandainya kita yang berbuat begitu, kita yang salah. Ngerti maksudnya ya? Kalau kita yang salah, bersedia nggak kita ditegur dalam kebenaran? Biasanya kalau kita menegur gampang, enak, betul nggak sih? Suka sekali kita menegur orang. Ya kan? Apalagi memang sense of manusia itu suka menghakimi, suka menunjukkan kesalahan orang. Makanya Yesus selalu ngomong, selumbar ya, di seberang sungai kamu melihat, tapi gajah di pelipis mata kamu tidak lihat. Itu memang kecenderungan manusia begitu. Suka mengkoreksi orang, tapi tidak suka dikoreksi. Betul apa betul? Iya kan? Makanya nasihat yang pertama, yang kukasihi dalam kebenaran. Karena mengasihi orang dalam kebenaran itu ya sulit. Ya kan? Kadang kita harus menegur. Mengasihi orang juga dalam kebenaran itu berbicara tentang teladan. Sama-sama katakan teladan. Teladan. Nah, ya, teladan. Ya. Karena tindakan itu berbicara lebih jelas, lebih keras, dan lebih powerful dan impactful ketimbang kita hanya berbicara. Gitu ya. Ini nggak usah dipertentangkan dengan memberitakan Injil dengan mulut kita, bukan itu. Tapi ini maksudnya mengasihi orang dalam kebenaran juga membutuhkan teladan hidup, contoh hidup kita. Ini baru ayat pertama, kita ini sudah banyak poinnya ya. Ya, jadi poin yang pertama, oke, kita sambil sharing saja. Yang pertama kita bahas dulu tentang bagaimana kita mengasihi orang dalam kebenaran. Ya, mengasihi orang dalam kebenaran. Artinya kalau dia salah pun, kalau kita sekedar mengasihi, ya, saya yakin dunia ini lebih baik. Tetapi bagaimana seandainya kita mengasihi dalam kebenaran? Ada implikasinya loh berarti ya. Kita mundur lagi. Yang pertama kita mengasihi orang, kalau dia salah bagaimana? Tetapi ingat, standar kebenarannya harus sama. Makanya pernah nggak kalian berdebat sama orang yang kalian tegur, tapi kita berdebat sama dia? Contoh. Misalkan kita menganggap bagi sebagian orang ya, kemarin saya dikirimi saya dikirimi sama ini video siapa gitu, di gereja bagi-bagi rokok misalkan. Di gereja bagi-bagi rokok. Acara apa itu kan? Terus ditanya, Kak ini benar gak sih masuk pasca bagi-bagi rokok di dalam gereja? Habis itu merokok kan begitu. Nah buat kita orang karismatik biasanya merokok itu sesuatu hal yang tabu sekali kan begitu kan. Tetapi bagi teman-teman yang non karismatik biasanya biasa-biasa aja kan begitu ya. Nah itu kan agak berbeda. Nah ini silakan kalau mau sharing bagaimana tuh. Nah gimana kalau kita dapatkan teman kita yang seperti itu. Silakan. Yang mau curhat juga boleh, yang mau ini juga boleh. Ebit boleh nggak apa-apa. Ya, ayo kita sharing-sharing aja. Mengasihi dalam kebenaran. Jadi salah satu poin yang kita bahas di sini bagaimana mengasihi orang dalam kebenaran. Kalau kadang-kadang kebenaran itu tiap-tiap orang semacam sebuah standar yang berbeda. Jika pada saat kita tegur seseorang, menurut dia benar, menurut kita salah. Ayo, silakan. Nanti kita akan dapatkan solusinya kok pelan-pelan. Mungkin saya Kak. Oke, silakan Pak Koordinator. Soal kan tadi Kaisra singgung soal menegur. Nah, POV-nya orang yang ditegur sama POV-nya kita kan berbeda Kak. Ya, kadang berbeda. Kadang. Nah, kadang yang kita anggap betul belum tentu mereka anggap betul. Dan sebaliknya,
yang mereka anggap betul belum tentu kita anggap betul. Seringkali Kak, seringkali dalam pengalamanku ini Kak, misalkan ada orang yang maksudku, apa bahasa halusnya bahasa kasarnya maksudnya satu anu lah di bawahku tuh Kak, naungannya di bawahku. Nah, Oh, anggotamu. ya, exactly. Nah, misalkan mereka berbuat salah, biasa ku tegur. Nah, muncul yang Kak Esra tadi bilang, bukannya menerima tapi yang ada malah cekcok. Nah, kembali beberapa hari lalu yang Kak Esra chat saya, berarti mereka yang ini Kak, yang kita chat maksudnya berarti tidak ada otoritasku dalam hidupnya, makanya mereka begitu. Dan tadi disinggung harus jadi teladan dulu supaya mereka mendengarkan. Nah, terkadang agak sulit sih sebenarnya Kak ini kalau mau menegur dalam kebenaran. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kita menegurnya atau kita kasih paham sebaik-baik mungkin, kalau memang ini orangnya yang dikasih tahu memang batu, agak susah. Makanya betul juga tadi Kak Esra bilang harus jadi teladan dulu. Dan akhir-akhir ini saya berusaha buat jadi teladan meskipun masih banyak sekali minusnya. Tapi saya usahakan jadi yang bisa diteladani sama teman-teman untuk masukku supaya bisa jadi koordinator yang lebih baik lagi. Asik. Tapi ya memang Sulit. sulit Iya. apalagi kedagingan. Makanya ya perlahan-lahan juga sih. Itu Kak, kalau dari saya itu dulu Kak. Oke. Nanti ditambah lagi. Yang lain, silakan. Mainos mungkin, Andika, Anjas. Silakan. Ya. Saya mau Sini dulu Anjas, ininya. Sudah mana? Saya mau Oke, Arji. Saya mau tanggapi sedikit yang Putra bilang tadi. Kalau kita menegur orang itu dalam kebaikan, Kebenaran. kebenaran, ya. Kita bisa saja menegur, tapi mungkin orang-orang yang kita tegur itu pasti akan berpendapat bahwa lihat dulu dirimu sendiri baru menegur orang lain, seperti itu. Namun yang kita lakukan kan bukan untuk diri kita sendiri juga, tapi itu demi kebaikan orang lain juga. Makanya kita tegur, walaupun mungkin juga kita belum sempurna dalam hal itu, mungkin kita belum benar, tapi kita kan melakukan sambil kita belajar juga, seperti itu. Makanya kita menegur seperti itu. Nah, itu saja dulu Kak. Oke. Yang lain? Mengasihi dalam kebenaran. Ya. Berarti ada orang, saya ulangi lagi ya, mengasihi dalam kebenaran berarti ada yang bisa menjadi kita jadi orang yang mengasihi orang tidak dalam kebenaran. Contohnya, saya kasih contoh, orang berbuat salah kita biarkan. Ya kan? Tetapi permasalahannya kemudian mengasihi dalam kebenaran ini, kadang standar kebenaran orang kan beda-beda. Ya kan? Nah, tadi Putra kasih contoh misalkan dalam parking ministry. Untuk kita mengasihi orang dalam kebenaran supaya standarnya sama, ya kita harus kasih contoh, kita harus punya kasih teladan. Tetapi sebenarnya gini, kalau dalam konteks parking ministry, kebenaran itu bisa nggak kita samakan misalkan dengan panduan pelayanan? Bisa nggak? Bisa, kan itu kesepakatan kita bersama. Oke, panduan pelayanan itu ini loh ya. Begitu dia melenceng sedikit, contoh misalkan panduan pelayanan datang misalkan 1 jam sebelum. Begitu dia lewat dari itu, maka kalau kita ditegur, kalau kita menegur, itu karena tidak sesuai dengan tanda kutip kebenaran yang kita sudah sepakati sama-sama. Akan sangat, ya ini kalian harus nangkap maksud saya, maksudnya gini. Kebenaran itu, yang pertama itu bisa bersifat yang ada tadi. Kesepakatan kita. Panduan pelayanan itu kebenaran. Betul ya?
Jadi kita bukan kebenaran itu hanya Alkitab saja, Kak. Tidak ada di Alkitab mengenai datang 1 jam sebelum. Oh iya, adalah. Gitu kan. Tapi ada sebuah kebenaran yang ada sebuah tanda kutip kebenaran yang sebenarnya adalah kesepakatan kita bersama dan itu harus dilakukan. Karena berkaitan dengan yang lain. Contoh maksudnya, apa maksudnya berkaitan dengan misalkan gini. Kalau kita datang 1 jam sebelumnya, maka kita bisa merapikan motor-motor dengan baik misalkan. Maka orang akan nyaman, maka orang akan dilayani dengan baik. Nah artinya tugas kita sebagai pelayan itu dilakukan dengan baik. Nah artinya kita ini penata layan yang baik. Penata layan yang baik ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan enggak? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa kebenaran utama itu asalnya bersumber dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kemudian diterjemahkan ke sebuah tanda kutip peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang lain. Ngerti maksud saya? Diterjemahkan. Diterjemahkan itu jadilah pedoman pelayanan contoh. Terus yang kedua misalkan diterjemahkan dengan adanya ini yang penting juga. Ada yang namanya gembala. Ngerti maksud saya? Nah gembala inilah yang kemudian nanti dia akan misalkan gini. Dia akan merumuskan sebuah kebenaran ini bisa berarti juga sebuah, tadi kan panduan pelayanan, bisa juga sebuah jalur kita untuk kita jalan sama-sama di situ. Nah itu yang menentukan nanti gembala, kan gembala kan harus diikutin. Ada gembala, ada dombanya ngikutin. Nah ini gembala. Gembala juga bisa menetapkan kebenaran, tapi kan tidak boleh luar dari Alkitab. Tetapi dia bisa menentukan batas-batas kebenarannya kalau di gereja ini, kita itu seperti ini loh. Kita itu seperti ini loh, artinya adalah sebuah standar. Sehingga kalau orang ditegur, maka yang ditegur ada punya standarnya, ada ukurannya. Bayangkan, kalau saya main tegur-tegur orang tanpa tidak punya dasar misalkan kebenaran firman Tuhan, maka yang ada orang cekcok. Benar nggak? Seandainya tidak ada panduan pelayanan, maka putra akan sulit untuk menyatakan bahwa misalkan Wendy kamu terlambat loh 1 jam. Susah. Kenapa? Tidak pernah punya standar. Ngerti ya maksud saya? Nah itulah gunanya kemarin makanya semua bidang, semua ini kita buatkan namanya panduan pelayanan. Karena tanpa itu maka akan ada cekcok, akan ada chaos. Nah silakan kalau ada yang mau tanggapin atau mau sharing atau apa silakan. Ayo, jangan malu-malu, langsung aja. Saya pastor atau apa, coba langsung aja. Gitu, silakan. Saya Yudi mungkin. Ini baru bahas ayat 1 loh ya, 14 ini. Iya, nggak apa-apa, ayo habit, nggak apa-apa ya habit, sharing-sharing aja. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Kalau dari saya ini mau sharing-sharing Kak. Ya. Sedikit tentang sharing tentang ayat yang kita baca tadi. Kalau dari saya Kak, menekankan pentingnya hidup dalam kebenaran dan memberikan dukungan kepada mereka yang berkarya untuk Injil. Artinya untuk kayak berkarya itu macam kayak berkembang untuk dalam pelayanan. Nah itu. Terus saya mau bahas tentang beberapa poin-poin yang saya dapat di ayat ini itu. Yang pertama di poin pertama 3 Yohanes ayat 1. Yohanes memperkenalkan dirinya sebagai orang tua dan menyampaikan salam hangat kepada Gaius yang disebutnya sebagai sahabat yang kekasih. Dalam pelayanan itu menurut saya pribadi yang saya alami dalam pelayanan itu ternyata saya bukan hanya sekedar pelayanan di dalam gereja, dalam rumah, maksudnya dalam pergaulan teman-teman. Tapi di situ menurut pribadi saya itu ternyata dalam pelayanan juga kita dapat persahabatan. Bukan hanya sekedar persahabatan tapi kita dianggap kayak keluarga sendiri. Nah, persaudaraan. Itu menurut pribadi saya Kak. Terus yang poin kedua di 3 Yohanes 1 ayat 2 itu Yohanes menyatakan rasa sukacitanya karena
Gaius hidup dalam kebenaran seperti yang didengarkannya dari orang lain. Kalau pribadi saya eh, dalam kalau di pribadi saya lain dengan maksudnya pelayanan sama pergaulan biasa tuh sahabat atau teman-teman perkumpulan biasa itu saya rasa lain-lain. Kenapa saya bilang rasa lain-lain? Kalau dalam pelayanan itu rasa sukacitanya berbeda dengan apa kita punya pergaulan. Saya kayak macam selain kita pelayanan. perkumpulan itu ya Ya. rasa berbeda. Kenapa saya bilang? Karena dalam pelayanan itu kita diajarkan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut kita pribadi rohani. Kalau kita, kalau dalam pelayanan itu kita rohani kita pasti tahu. Tapi kalau dalam perkumpulan, pergaulan atau dunia lainnya itu kita kayak macam sukacitanya itu kayak ada rasa bercandanya begitu. Lain dengan sukacita dalam pelayanan. Itu menurut saya pribadi. Terus poin yang ketiga Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 3. Ayat ini menekankan bahwa kebenaran merupakan fondasi kehidupan Kristen yang sejati dan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran akan mengalami berkat dan sukacita dari Tuhan. Nah, yang saya garis bawahi dari ayat ini yaitu fondasi kehidupan Kristen yang sejati. Jadi arti dari fondasi itu kayak bangunan, kayak macam berdiri. Jadi bagaimana sih kita sebagai pelayan Tuhan itu berdiri seperti berdiri sebagai orang Kristen yang apa tadi ini? Berdiri atas kebenaran. Ya, kalau menurut saya sih, saya pribadi masih banyak kekurangan begitu. Kalau menurut saya untuk seperti pondasi sebagai orang Kristen. Karena kenapa saya bilang ya, kadang juga bolong-bolong saya pelayanan, lari-lari. Jadi kalau mau bilang sifat seperti orang Kristen itu ya masih banyak yang harus rubah, masih banyak yang proses perubahan. Terus yang terakhir 3 Yohanes 1 ayat 4, Yohanes menyampaikan rasa syukur dan sukacita karena mendengar bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kalau menurut ini kayak macam banyak waktu yang harus saya pelajari, proses-proses perubahan yang harus saya pelajari karena menurut saya hidup sebagai orang Kristen ini masih banyak yang kurang. Terus yang di sini makna dari ayat ini yang saya dapat, ayat-ayat ini menekankan pentingnya hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Di sini ada sedikit saya rubah, kan sebenarnya di sini itu tentang Yohanes, tapi saya rubah di izin Kak, di namanya Kak Yesra sama teman-teman ministry karena ini kan parking ministry punya bagian, jadi di sini saya bacakan bunyinya seperti begini. Kak Yesra memuji teman-teman parking ministry karena tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga hidup sesuai dengan apa yang Kak Yesra yakini. Kenapa saya ubah? Karena saya pelayanan parkir di bawah itu sudah sering, terus saya juga sudah sering lihat Kak Yesra. Kalau kita parkir di bawah pasti Kak Yesra turun ke bawah, tegur atau maksudnya pantau begitu. Maksudnya kasih arahan sama kita yang tukang teman-teman parkir ini. Bagaimana caranya melayani sebagai parkir, karena kita berbeda parkir melayani dalam Tuhan itu beda dengan parkir liar. Ya. Parkir liar. Itu dari saya sih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Evit luar Terima kasih, biasa Kak. Evit. Ya. Jadi kalau saya turun ke bawah itu kita cerita sedikit ya. Parking ministry itu baru ada sekitar kayaknya setahunan deh. Setahun, serius. Parking ministry itu ada setahun. Karena kita mulai dengan saya masih ingat kita itu harus punya spirit excellent. Excellent itu betul-betul melayani orang dari keluar dari motornya atau mobilnya sampai dengan naik ke atas ini, begitupun sebaliknya.
Itu yang kita yakini, karena pelayanan itu bukan hanya di ruangan ini, di lantai 2, tetapi langsung dari bawah. Dari mana waktu itu? Saya pernah ke GBI Gilgal, waktu itu ada pastor conference. Mohon maaf nih, dia punya security yang di depan itu. Jadi kalau ada mobil lewat, begitu dia berhenti. Jadi dia punya penutup begini disambung dengan tempat jalan dia masuk ke gerejanya. Jadi kalau mobil berhenti di situ, itu dipastikan ada orang yang nungguin di situ, dia yang akan bukakan pintu. Sampai segitunya. Dia yang akan bukakan pintu, habis dibukakan pintu, selamat datang di GBI Gilgal begitu. Dan itu mohon maaf, yang jaga pakai jilbab. Sekuritinya di sana pakai jilbab. Saya bilang selamat datang di GBI Gilgal, dibukakan pintu, selamat datang, masuk ke dalam. Kalau kita masuk ke dalam atau misalkan parkir motor apa, sudah ada yang sambut. Nah, makanya saya pikir kita harus juga berikan pelayanan yang sama. Makanya kemudian lahirlah parking ministry. Nah, parking ministry ini dulu awal-awal berapa? Saya sama siapa begitu yang awal-awal. Yang awal-awal saya sendiri karena belum ada orangnya. Lalu kemudian kita bikin parking ministry, kita belikan rompi gitu ya. Awal-awal itu memakai itu diketawain. Kan begitu kan, karena gini. Tapi ada orang yang pernah komen begini. Siapa dia yang komen di? Oh, mamanya JJ. Dia pernah komen, dia bilang, dia suka sekali lihat orang pakai rompi itu karena itu menandakan bahwa orang itu pelayan Tuhan. Itulah. Dan rasanya setiap kali kita menggunakan itu meskipun diketawain meskipun ya, tapi percaya atau tidak itu melatih humble kita, melatih kerendahan hati kita, gitu. Ya, mungkin orang kan kita kan diketawain nih kadang nih, tapi percaya atau enggak itu melatih kerendahan hati kita. Ya, memang kenapa kalau kami pakai pakaian gini, gitulah. Dulu kita coba perbaharui terus akhirnya jadilah seperti sekarang parking ministry. Kembali lagi ya ke poin-poin yang tadi, saya sedang poinnya tadi. Salah satu poin yang penting adalah kebenaran itu kita dapatnya dari mana? Dari mana kita ditanamkan nilai-nilai kebenaran itu? Ada orang yang pertama, di mana sih kita ditanamkan nilai kebenaran? Yang pertama itu di keluarga kita. Cuman memang kita tahu ada banyak keluarga yang hari-hari ini hancur, tidak ditanamkan nilai-nilai kebenaran. Sehingga pada saat dia berinteraksi dengan orang luar atau berinteraksi dengan di luar keluarganya, dia punya yang namanya kesenjangan sosial dengan dunia luar, gitu ya. Kemudian makanya sering terjadi yang namanya percekcokan dan lain sebagainya, itu karena ada perbedaan itu. Tetapi kalau misalkan masuk nah ini bagus ya kalau di gereja itu ada yang menggembalakan, ada dan yang mengembalakannya maksudnya gini, jelas bahwa dia mengambil kebenaran dari kebenaran firman Tuhan yang memang harusnya jadi dasar. Ya, jadi yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran yang lain. Itu. Sehingga satu, kebenaran fondasinya adalah firman Tuhan, tetapi di translate atau diterjemahkan ke dalam misalkan panduan pelayanan, ke dalam nilai-nilai dalam keluarga, ke dalam ini. Nah, paling banyak kebenaran itu akan ditanamkan di dalam kitab pelayanan, karena kita yang merasakan. Makanya kita ada panduan pelayanan, belum lagi ada fellowship, harus bertumbuh, ya harus ikut ground dan ikut lain sebagainya. Itu sebenarnya memastikan kita hidup di dalam kebenaran, itu loh. Jadi kalau kita adakan ground, kita adakan mesbah keluarga, kita adakan fellowship, semuanya itu memastikan hidup kita di dalam kebenaran. Meskipun pada porsinya itu ini, seperti yang saya kasih kemarin di fellowship, agak berbeda-beda. Contoh kalau kita fellowship yang kecil, antar bidang, itu dia hanya akan berbicara mengenai teknis pelayanan. Benar gak sih? Apa yang di-upgrade? Ya di teknis pelayanan. Supaya kita benar dalam pelayanan kita. Contoh misalkan nanti ini parking ministry, fellowship nih. Oke, apalagi yang kita bisa upgrade? Oh contoh kalau misalkan kalau ada orang, boleh gak sih kita misalkan ini selamat datang di GBI Okumene atau selamat datang di Gol Sisi, Gol Ibaraya. Boleh enggak kita begitu? Itu kan di-upgrade terus namanya. Begitu.
Jadi kita tetap hidup dalam kebenaran melayani. Nah lalu kemudian hidup dalam kebenaran bukan cuma sekedar itu. Kalau misalkan kita di ground kita ditanamkan tentang value-nya. Value hidup kita, nilai hidup kita seperti apa. Makanya kita kan kenal ada namanya keterbukaan, penerimaan dan lain sebagainya. Nah itu di titik itu kita akan lebih dituntut di titik itu. Jadi teknisnya dapat, mengenai masalah ininya juga dapat, masalah nilai-nilai hidupnya juga dapat. Nah setiap hari Minggu juga kita harus datang ke gereja, kita sharing firman Tuhan. Itu kan sebenarnya memastikan kita semua hidup dalam kebenaran. Dan saya kalau melihat saya menjadi misalkan gini, seperti yang tadi Habib gambarkan, kalau saya jadi Yohanes nih, melihat kita semua nih hidup dalam kebenaran, maka saya pasti bersuka cita. Gitu. Meskipun semuanya itu butuh progres, butuh waktu, saya akan bersuka cita. Makanya saya kasih tahu kemarin waktu fellowship ya, mungkin dengar saya ngomong agak keras memang, cuman saya bilang begini, waktu kita mendapatkan visi dari Tuhan mengenai gereja ini, maka visi itu bukan tentang saya, bukan tentang gereja ini secara bangunan, tetapi visi itu bercerita tentang kita semua yang melayani Tuhan, berbicara tentang kalian semua yang melayani Tuhan, ya kan, makanya kan gereja ini kan kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang. Siapa generasi terangnya? Ya kalian semua, kita semua di tempat ini. Semuanya kita itu yang sedang dipersiapkan. Jadi fokus kita bukan di bangunannya, tetapi fokus kita di orangnya. Bagaimana nanti kehidupan kita itu bisa menjadi generasi terang. Nah, generasi terang adalah generasi yang hidup dalam kebenaran, sama seperti ini. Itulah. Makanya suatu saat kita nih berpisah dalam tanda kutip karena mungkin kayak harus kerja di luar kota dan lain sebagainya, it's okay. Itulah. Yang penting sepanjang saya tahu kalian tetap hidup dalam kebenaran dan nilai-nilai yang kita tanamkan di tempat ini kita bisa sama-sama lakukan. Itulah. Oke, ya silakan kalau yang mau ini, silakan kalau yang mau menanggapi tadi luar biasa bagus ya, Habib ya. Waktu berkata hidup dalam kebenaran gitu ya. Itu salah satu poin memang yang inti dari apa yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Itu adalah hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran tadi saya kembalikan lagi, tergantung kita lihat, tapi kebenaran pondasi dasarnya adalah firman Tuhan. Kemudian diterjemahkan atau bukan dikembangkan dalam arti melenceng dari pondasinya, bukan. Tapi pondasinya tetap sama, hanya kemudian diterjemahkan. Misalkan panduan pelayanan ada, lalu kemudian tafsiran-tafsiran dari pendetanya, dari ininya gitu. Aturan-aturan di gereja itu sebenarnya kan diterjemahkan dari pondasi firman Tuhannya. Begitu. Makanya kita nggak pernah kasih aturan, visi misi nilai itu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Pasti kebenaran firman Tuhannya ada. Nah itu namanya kita hidup. Nah kalau kita hidupin visi misi kita hidupin core value kita, maka kita sedang hidup di dalam kebenaran. Gitu. Contoh misalkan kita bicara tentang value kita, agree, aktif. Kan kita sudah pernah kan aktif itu dinamis, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada enggak kebenaran, ada enggak dalam firman Tuhan disebut kita harus dipimpin oleh Roh? Ada. Kan gitu. Grow up, bertumbuh, ada enggak? Ada, firman Tuhan mengatakan bertumbuh ke arah Kristus, ya kan? Responsibility ada enggak, tanggung jawab? Ada. Mungkin kita lihat cerita tentang 5 talenta, orang yang diberikan talenta gitu ya kan. Terus habis itu apa itu? Empati. Ada enggak empati? Ada. Sebagaimana orang lain perbuat untuk engkau, lakukan itu juga. Itu empati namanya. Ya kan, ekspresif, ada enggak itu ekspresif? Ada, gitu kan, misalkan contoh si Daud memuji Tuhan secara ekspresi kita menyembah di hadapan Tuhan, ekspresi kita kekaguman kita, ekspresi kita mengucap syukur itu ada dengan misalkan ekspresi mengucap syukur, memberi tepuk tangan, bersuka cita, itu kan ada semua. Gitu. Jadi semua nilai apa semua dibangun di atas kebenaran. Kalau kita hidupin, maka kita secara tidak langsung hidup di dalam kebenaran. Silakan, kalau ada yang mau berbicara lagi,
Jangan malu-malu, langsung buka mic. Apa, mau bicara lagi? Pak Eno, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya ini mungkin untuk supaya kita bisa mengasihi dalam kebenaran, itu mungkin kita harus mendisiplinkan diri dulu mungkin secara pribadi. Oke. Hidup dalam kebenaran, dan saya yakin kalau kita ditegur, kalau kita sudah terbiasa disiplin, kita tidak akan marah kalau ditegur sama teman atau ini. Kalau Dan tidak misalnya kesulitan terlambat. juga menegur orang karena kita bisa memberikan teladan yang baik. Kan Ya, begitu betul. Jadi cenderung lebih ke diri kita dulu untuk bagaimana kita mendisiplinkan diri, merubah apa yang mungkin karakter kita yang belum berkenan kepada Tuhan. Saya rasa itu yang bisa membuat kita bisa memberikan teladan untuk teman-teman yang melihat kita. Betul. Kalau kita mau mengasihi orang dalam kebenaran, berarti kita memastikan diri kita dulu hidup di dalam kebenaran. Itu maksudnya. Supaya kita bisa mengasihi orang dalam kebenaran, berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Karena mengasihi orang dalam kebenaran itu tidak hanya berbicara tentang mengasihi itu, oh ya harus merangkul. Enggak, kadang-kala kita harus menegur. Kan tadi saya bilang, kadang-kala kita mengasihi orang dalam kebenaran gitu, kita harus menegur. Kalau orang itu kemudian keluar dari kebenaran. Nah, untuk menegur itu, ya kita harus punya dulu teladan, kan begitu. Karena kalau kita nggak punya teladan, maka orang akan bilang, lu juga hidupmu masih gitu. Kan nggak mungkin ya kan. Kau jangan bicara kotor, tapi sambil kita bilang-bilang, sambil kita ngomong-ngomong kotor juga, oi Cok, kau jangan bicara kotor Cok. Barat kita juga bicara kotor, kan begitu. Itu kan aneh. Artinya nanti kata-kata kita, teguran kita enggak punya power. Teguran kita enggak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita pun enggak pernah menghidupin. Itu maksudnya ya. Jadi ayo kita, jadi Pak Enos itu berbicara pagi ini, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kita hidupi dalam kebenaran itu supaya apapun itu nanti, misalkan kita harus menegur orang, orang tahu saya sudah menghidupin. Sehingga saya menegur kamu bukan hanya omong kosong belaka gitu loh. Gitu. Begitu ya kira-kira ya. Oke. Ada lagi atau masih mau ada tambahan lagi? Silakan. Apa? Silakan Ewi. Saya mau bertanya boleh kah? Bertanya boleh. Ayat ini kan belajar tentang mengingatkan nilai-nilai kebenaran dan juga kesetiaan, serta untuk tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang diyakini. Kak, boleh tidak kalau maksudnya kita saja menurut kita pribadi ya, kayak macam saya mau ingatkan saat teman tapi saya punya hidup ini sendiri masih berantakan. Itu boleh tidak Kak? Maksudnya kita mengingatkan hal-hal rohani atau hal-hal yang baik begitu ya. Tentang hal-hal baik lah. Maksudnya kayak macam begitu, tapi kita punya hidup sendiri nih yang masih dalam hidup-hidup berantakan. Maksudnya boleh tidak begitu? Oke, pertanyaannya begini, saya sederhanakan ya. Boleh tidak kita menegur orang sementara kita ini juga belum sempurna? Itu, silakan. Ada yang mau jawab? Sebelum saya menjawab, silakan. Wendy, berpikirmu terlalu keras ya Wendy. Ada Cayudi atau Andika, Anjas. Ayo. Boleh gak sih kita menegur orang, tapi kan kita tahu lah hidup kita juga belum benar-benar amat. Itu gimana? Kan dilematis toh. Ayo gimana? Halo? Silakan Pak Enos. Ya, kalau saya sih mungkin misalnya kita masih banyak kekurangan, lihat teman yang salah, mungkin sedikit dari cara kita bagaimana masuk di dalamnya supaya apa yang kita ngomong itu mungkin tidak secara langsung kita menegur. Jadi sifatnya lebih kayak apa ya, kata-kata metode nasihat. menegurnya mungkin, caranya. Iya, caranya. Caranya. Kalau Pak Enos itu bicara
cara kita menegur dulu nih bagaimana. Ada yang lain? Coba silakan. Putra. Koreksi Kak kalau salah ini atau betul. Ya sudah salah lah kalau gitu. Tuhan. Menurutku Kak, tidak perlu menunggu kita harus dibilang hidupmu sudah suci Wi. Atau betul-betul itu hidupmu kayak sudah tidak bercacat celah. Tapi selama ada yang mendasari, misalkan saya merasa memang diriku masih kurang dan punya teman ada di posisi yang minggu lalu sudah saya sempat ceritakan Kak, kayak bilang sudah menyerah lah apalah segala macam, dan bilang yang harus ku sampaikan ke orang ini kayaknya ini deh, karena pernah ku dengar event di situ hidupku memang masih banyak minusnya, seperti yang bilang contohnya bilang apa sih masih bicara kotor kok, tapi sok-sok mau kasih saran begini soal jangan kau menyerah apa segala macam, bilang lah itu beda konteks lagi. Intinya ya seperti juga yang dikatakan tadi Kak Enos, caranya kita di sini lebih bukan kemenegur sih Kak, yang tadi kan yang tanya ya Bit, caranya mengasih saran toh kayak Bisa nggak kita tegur orang sementara kita sendiri kan kita tahu kita belum bagus, boleh nggak begitu? Bisa sih sebenarnya Kak. Tergantung caramu juga. Jangan Seperti sama kayak Menos, caranya juga ya, katakan. caranya. Terus yang lain, ayo. Cayudi, berpikir keras Cayudi di ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa, menyampaikan pendapat. Nanti kan saya kasih kesimpulannya. Kan tadi pertanyaannya usahakan menegur walaupun kita sendiri belum sempurna. Kalau menurut saya bisa, walaupun akan sulit diterima sama orang yang ditegur itu. Yang pertama mungkin tadi sudah dibilang Kak Enos dari caranya. Kedua, bisa dan boleh ya. Iya. Yang ditanyakan sama Hebi tadi bisa nggak? Bisa. Bisa aja kan cuma negur aja bisa. Tapi boleh nggak? Boleh sih. Oke, boleh lanjut berarti. Bisa dan boleh berarti. Ya. Tadi kan Kak Enos sudah bilang dari caranya. Terus kemudian tegurannya itu juga merupakan yang tadi Kak Esra bilang kebenaran yang sudah kita sepakati bersama gitu. Terus dari perlu nggak itu teguran itu disampaikan gitu, maksudnya kayak kayak harus nggak kita tegur dia, maksudnya kalau kita biarkan fatal nggak akibatnya kalau kita misalnya bilang itu hal sepele, tapi kalau pembiaran terus itu kan kayak dampaknya itu kan akan tidak baik untuk dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Itu sih Kak. Memperhitungkan ininya, dampak atau efeknya. Cahyudi, silakan, jangan wal-wal Cahyudi. Ya, terima kasih Kak. Oke, untuk Coba pertanyaannya tadi, apakah kita boleh menegur walaupun kita masih belum sempurna? Mungkin yang menjadi pertanyaan apakah kita bisa berada di titik sempurna? Menurut saya mungkin tidak mungkin. Kalau untuk sampai saat ini tidak mungkin kita di titik sempurna. Jadi menurut saya sama seperti teman-teman tadi bisa, tapi biasanya kalau saya sendiri pribadi ada dua kategori yang memang agak susah ditegur. Yang pertama itu orang yang mungkin paling dekat dengan kita, biasa itu susah. Ya, Kayak kita betul. biasa berpikir kalau kita tegur Rusak. dia marah dia atau kecewa dan sebagainya, kemudian meninggalkan kita. Itu biasanya yang sering terjadi. Terus yang kedua, orang yang lebih tua dari kita, biasanya itu juga yang agak susah kita mau tegur. Bahkan saya sendiri, ketika orang-orang di sekitar saya mungkin yang di keluarga saya sendiri yang kayak misalnya kayak merokok dan sebagainya, masih minum-minum,
Itu belum saya dapat caranya yang bisa menegur mungkin sesuai firman Tuhan, karena ya masih agak, itu salah satu pergumulan saya karena tadi standar untuk di luar itu agak susah ketika kalau di gereja kan mungkin jelas ada firman, tapi ketika di luar untuk menjelaskan aturan yang sama dengan standar firman Tuhan itu agak susah, paling dikatakan sorohani lah dan sebagainya. Itu yang mungkin masih agak susah sih. Jadi mungkin ada saran dari Kak Istra untuk menjawab tapi bertanya lagi. Kalau dari semua pembicaraan kita ada satu benang merah yang sama. Yang pertama itu sebenarnya apa sih esensi yang kita tegur? Ya memang siapa tahu esensinya memang secara itu memang kita lebih baik daripada dia. Apa enggak? Kan bukan masalah sempurnanya. Contoh misalkan, Cahyudi ini jago matematika. Saya ngerjain matematika salah. Cahyudi boleh tegur saya enggak? Boleh, kenapa? Karena secara teknis Cahyudi lebih jago daripada saya. Tapi kalau main gitar, Cahyudi, seringnya keras, yang kenceng. Boleh enggak saya tegur? Boleh, karena secara teknis, secara main gitar saya lebih jago dari Cahyu. Bukan paling sempurna loh ya. Tapi karena saya secara teknis lebih daripada, boleh enggak begitu? Nah, artinya apa? Yang pertama, lihat esensi apa yang ditegur. Ya enggak? Kalau yang menegur kita memang lebih expert meskipun dia lebih muda. Nah ini salah satu trik ya. Waktu saya ikut pelatihan leadership, dia bilang gini, kan kita susah nih mengatur orang yang Tuhan percayakan di bawah kita itu mudah. Agak sulit itu orang yang satu peer itu yang selevel. Lebih susah lagi kalau orang di atas kita. Tapi ada satu cara, gimana kita bisa mengatur orang yang di atas kita. Mengatur adalah memimpin, bukan mengatur. Memimpin orang yang di atas kita. Salah satunya adalah skill. Meskipun jabatanmu rendah, meskipun kau masih muda, tapi kalau skillmu di atas, kau bisa memimpin dia loh. Itu kuncinya. Pasti pernah rasa tak? Misalnya Pak Enos nih, jaga masalah teknis. Bosnya nggak tahu. Bos, enggak begitu caranya bos. Menegur loh. Bukan yang itu. Mesin itu enggak begitu cara kerjanya. Itu harusnya dikasih begini. Pernah ada begitu? Iya. Kenapa? Karena secara teknis kita jauh lebih jago. Makanya saya mau kasih tahu. Kepemimpinan itu bukan permasalahan. Seringkali bukan permasalahan lu punya jabatan atau enggak. Tapi skillmu sampai di mana? Coba berpikir, benar nggak? Ini karena kita bicara tentang esensi ya. Jadi kalau kita mau yang tadi misalkan menegur, lihat dulu yang ditegur esensinya apa. Itu yang pertama. Kalau permasalahan itu dan memang dia lebih jago, contoh misalkan, saya nggak mungkin tegur JJ yang main drum. JJ salah main drum ini, harusnya begini-begini. Pasti begini. Kayak serahkan taunya khotbah, nggak pernah aku lihat main. Kan begitu. Ya itu esensi. Terus yang kedua, selain masalah esensi, maka yang ditegur, misalkan gini, apalagi yang kira-kira bisa menegur orang gitu ya. Yang tadi benang merahnya nih, ini kan tadi benang merahnya berarti esensinya. Yang kedua, termasuk esensi itu misalkan kalau kita bikin peraturan pedoman pelayanan itu loh. Itu kan semacam SOP semacam ini. Jadi kalau keluar dari situ boleh enggak kita tegur? Boleh, karena koridornya sudah ada. Ngerti ya maksudku ya? Koridor panduan pelayanannya itu sudah ada. Jadi begitu keluar dari itu meskipun kita selevel kita bisa tegur dia. Contoh di tempat saya nih misalkan PNS nih. Dia korupsi. Boleh enggak saya tegur atasan saya? Boleh. Karena koridornya ada jelas. Pak ini enggak boleh loh Pak. Ini kita naruhnya korupsi. Saya tegur enggak? Saya tegur. Ini bukan masalah yang teknis tadi loh ya. Ini bisa bicara dengan memang yang koridornya memang sudah ada, sudah ditetapkan. Habit pun boleh tegur Putra walaupun dia koordinator. Kalau Putra waktu dia pas jadwalnya sama Habit nih, datangnya terlambat. Karena di atasnya Putra ada panduan pelayanan. Kan gitu tuh. Di atasnya Putra ada panduan pelayanan karena itu disepakati bersama. Itu tadi berarti esensinya apa? Ya kan?
Terus kemudian kita panduannya seperti apa. Nah, ada lagi satu dari benang merah tadi selain esensinya, cara menegur. Gitulah. Karena kita tidak mungkin sempurna melakukannya. Kita itu bukan orang yang sempurna, kan begitu. Kita ini bukan manusia sempurna, harus kan tadi pertanyaannya Hebit kan, berarti kita harus sempurna dulu dong melakukannya. Enggak, minimal lu lebih dari dia, itu dulu yang pertama. Ya kan, minimal lu lebih dari dia. Yang kedua, sudah ada panduan pelayanannya, sudah ada sebuah koridornya yang memang itu bisa ditegur. Ngerti maksudku ya? Contoh, kebenaran. Firman Tuhan, kebenaran. Boleh enggak suatu saat, contoh misalkan, Hebit dapat saya di luar sedang selingkuh. Boleh enggak Hebit tegur saya? Boleh. Kenapa? Alkitab mengatakan jangan selingkuh. Boleh enggak begitu? Boleh. Karena ada koridor kebenarannya, kan begitu kan? Ada koridornya. Itu padahal tegur kakak rohani kita loh, tegur bapak rohani kita loh. Ke atas kan boleh, karena kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan yang jadikan kebenaran. Ya kan? Jadi bukan masalah sempurna enggak sempurna loh ya. Gitu. Yang ketiga, yang kedua tadi caranya. Gitu. Nah, Alkitab kan menunjukkan cara menegur orang seperti apa. 2 mata, 4 mata dulu kan. 2 mata ya sendiri, 4 mata maksudnya ya. 4 mata, berdua maksudnya 4 mata. Lalu kemudian kalau dia tidak mau baru dikasih tahu ke jemaat, dinasihati bersama-sama. Kalau 4 mata dia tidak mau, panggil yang lain sebagai saksi. Kalau dia tidak mau baru disampaikan ke jemaat. Semua ada aturannya, itu caranya. Nah kadang kita caranya ini, mungkin esensi kita benar, koridornya benar. Tapi kalau cara kita salah, maka kita akan kehilangan esensi. Saya ulangi lagi ya, kalau cara kita benar, kalau esensi kita benar, ini benar, tapi cara kita salah, maka kita akan kehilangan esensinya. Kenapa? Coba jadi, itu mirip sama kalau kita di pengadilan. Di pengadilan itu ada namanya pra-peradilan. Ya, pra-peradilan itu misalkan gini, kita nangkap orang nih, polisi nangkap orang misalkan ya. Polisi nangkap orang tapi nggak sesuai prosedur. Tapi orang ini benar-benar bandar narkoba nih. Tapi waktu dia menangkap, dia nggak punya izin penggeledahan misalkan. Tiba-tiba menggeledah. Pra-peradilan kan itu. Begitu di pra-peradilan kan, kalah polisi. Nggak lanjut tuh kasus tuh. Harus tangkap ulang gitu. Nah cuman menangkap ulang misalkan, bandar narkoba ini ditangkap ulang. Kalau ini bandar narkoba ditangkap di rumahnya. Tapi kita nggak punya surat perintah, nggak punya surat penggeledahan dan lain sebagainya. Ditanya sama pengadilan, kalau waktu kamu lakukan itu punya surat perintah enggak? Nggak ada. Sudah. Kalah itu. Dia harus tunggu lagi untuk menangkapkan, tapi kan kita sebagai bandar misalkan, sebagai bandar narkoba ya nggak mungkin lagi gue simpan di situ kan gitu. Kucing-kucingan kan berarti kan. Nah, kadang-kala kalau kita esensinya sudah benar, ininya sudah benar, tapi caranya salah, maka kita bisa kehilangan esensinya. Makanya saat kita mau menegur, saat kita mau menyampaikan, pertama, bukan masalah saya sudah sempurna atau tidak. Ya kan? Tetapi esensinya apa yang kita mau tegur. Siapa tahu memang kita lebih dari dia dari masalah itu. Ya kan? Yang kedua tadi, ada enggak pedoman kebenarannya? Yang memang itu enggak boleh keluar dari situ. Kalau memang keluar dari situ ya tegur aja. Gitu. Yang ketiga tadi, metode atau caranya. Gitu. Ya. Membantu Hebit. Itu dari jawaban teman-teman kan sih, saya cuma menyimpulkan aja sama mempertajam. Itu, mempertajam. Ada lagi? Silakan. Yang mau poin-poinnya gitu. Gitu. Silakan. Yang atau mau cerita, mau ini curhat. Gitu, silakan. Cahyudi atau Andika, silakan. Atau poin yang lain mungkin dapat poin semalam, saya dapatkan yang ini gitu. Jadi sebenarnya ayat ini tuh bicara tentang hidup dalam kebenaran, karena hampir di semua ayat ya, hanya di 1 sampai 4 ini cuman 1 ayat aja yang enggak ada kata hidup dalam kebenaran, cuman ayat kedua aja. Jadi ayat 1 ada yang kukasihi dalam kebenaran, ya kan? Tentang hidupmu dalam kebenaran. Ayat keempat, hidup dalam kebenaran, kan begitu. Jadi temanya hidup dalam kebenaran. Begitu.
Apalagi ada lagi? Yang ini? Yang mau poin lagi silakan. Atau yang mau cerita silakan. Boleh. Oke, Cah Yudi mungkin ada poin tadi malam diskusi dengan siapa tadi malam sama Yabes, sang putra. Ya, saya. Oke, silakan. Ya, saya mau melanjut yang tadi. Oke. Ya, itu yang kedua yang SOP. Ah. Itu yang agak susah ketika kita sudah di luar gereja yang tidak ada Ya. SOP pelayanan, Ah, yang SOP misalnya. ya. Khususnya yang masalah merokok tadi. Misal. Misalnya tidak ada di rumah. Kan sebenarnya apalagi kan di Alkitab tidak ada yang secara tertulis jangan merokok. Mungkin lebih tersirat kayak misalnya jagalah Ya. tubuhmu karena tubuhmu bait Allah. Tapi ya untuk menjelaskan ke keluarga ataupun lingkungan yang mungkin yang seiman saja masih susah, apalagi yang Ya. Tidak, bukan orang. apalagi yang tidak seiman ya. Bagaimana kira-kira untuk masuk ke SOP firman Tuhan untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin merugikan. Saya kasih tips-nya, tips and trick ya. Tips and triknya. Jadi memang ada beberapa standar kebenaran kita yang bahkan sesama seiman kita pun kadang berbeda ya. Contoh misalkan contoh masalah merokok. Merokok tidak tersurat tapi tersirat. Apapun itu ada orang yang mengatakan bahwa ini masalah bait Allah, jangan di ini gitu. Ada juga yang berbicara, tapi ada juga yang berbicara mengenai kecanduannya. Karena kecanduan itu tidak boleh. Di dalam iman kita, kecanduan itu sama dengan memberhalakan sesuatu. Semua kecanduan apapun, termasuk kadang kita tuh lupa, kita kecanduan makanan. Kayak saya ini kecanduan babi, samcan, kan begitu. Itu kecanduan, itu tidak boleh juga sebenarnya. Nah, lalu bagaimana kita kalau dengan orang luar yang tidak punya standar kebenaran yang sama dengan kita, ya kan? Ada cara yang menarik, yang namanya kita menantang pikiran mereka. Menantang pikiran mereka. Contoh, orang suka merokok, ditantang pikiranmu, kamu enggak takut ya orang di sekelilingmu itu punya penyakit. Coba nanti suatu saat kau jadi orang tua, kau punya anak. Ini contoh menantang pikiran. Contoh, misalkan kamu ketemu sama orang, kamu mau larang dia merokok, kita challenge pikirannya. Karena sebenarnya begini, di dalam kekristenan pun, kan kita kan, ini saya mundur sedikit, kita kan punya 3 nih, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu saat kita percaya sama Tuhan Yesus itu dibaharui. Segala sesuatu yang berbicara tentang dunia roh, itu kita bisa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau masalah jiwa, ini mau ditumpang tangan, tumpang kaki, susah. Tapi dia harus di-challenge pikirannya. Makanya Roma 12 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu ada di mana? Ada di sama Bapak Budi. Bukan ya? Bukan. Jadi kan pembaharuan budi itu ada di jiwa. Yaitu di cara berpikir. Makanya salah satu firman Tuhan itu selalu dia menantang pikiran orang. Kalau kamu mau tahu firman Tuhan, itu selalu menantang pikiran orang. Misalkan kamu pelit. Ditantang. Cuman metodenya beda-beda. Kalau teologi kemakmuran ditantang. Kalau kamu suka memberi, Tuhan akan memberi kamu berlipat kali lipat loh. Itu teologi kemakmuran. Kalau non teologi kemakmuran akan berkata, kalau kamu memberi, kalau kita di sini contoh, kalau saya tidak suka pakai teologi kemakmuran sistemnya. Karena kalau dia tidak kaya-kaya dia bisa kecewa sama saya. Kan begitu kan? Dia memberi nih 100.000, kata Kaisar ini Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Yang tidak kembali saya dimarahin. Tapi kalau saya bilang begini, kalau kamu memberi, kamu melindungi diri kamu dari namanya rakus dan tamak. It makes sense. Benar nggak? Oh iya, kalau kamu memberi,
kamu sedang memberi kehidupan kepada orang lain. Tertantang gak kamu pikiranmu? Iya. Makanya kita bilang, khotbahnya kayak serah mind blowing ya. Kenapa? Merubah cara kita berpikir, merubah cara kita. Oh ternyata kayak misalkan gini, saya bilang begini. Waktu kita Natalan, kita itu setengah mati. Kenapa? Makanannya cuma 500, yang hadir 1000. Ya kan? Capek nggak? Capek. Tapi ternyata Tuhan kasih sukacita yang lebih dari itu. Apa itu? Jemaat yang datang 1000 loh, baru pertama kali. Kita sukacita enggak? Sukacita. Nah itu namanya ditantang cara berpikirnya. Nah cara kerja itu, it works juga di luar. Hanya dengan bentuk yang berbeda. Boleh enggak kita misalkan gini. Misalkan kita sama teman-teman yang muslim lah. Kamu tahu enggak arti kata menzolimi orang lain? Misalkan nih dia lagi ngerokok. Ya. Kamu tahu enggak cara menzolimi orang lain? Bagaimana itu? Ya itu kayak yang kau lakukan sekarang. Orang lain gak merokok, kamu merokok. Terus kami isap sebagai perokok pasif. Ya kan? Nah paling enak kalau kamu punya data. Ini loh ada cerita. Misalkan kita ambil di Threads ya. Atau di mana kan. Tentang dia yang merokok. Terus anaknya dia sudah lahiran. Ternyata anaknya kena infeksi paru-paru atau apa gara-gara dia merokok. Kasih lihat ini loh ceritanya. Pernah gak kau dengar cerita ini? Kan gak mungkin kau bilang. Tuh bumi itu bait suci bro. Ditampelin kau kan Yan. Kan begitu. Tapi kita bisa menantang pikirannya dengan data yang kita punya. Ini loh. Tahu enggak kau nanti punya anak. Punya istri. Gimana? Pas dia lahiran kau masih merokok? Oh enggak bro. Saya kalau di rumah itu tidak merokok. Di luar aja saya merokok. Kan sedikit-sedikit. Ya kan? Langsung bilang lagi. Tapi jangan hanya kau pikirkan keluargamu. Ada juga keluargamu yang lain. Di mana? Di tempat kerja. Itu ya kau harus pikirkan kondisinya bagaimana. Ditantang lagi enggak? Ditantang lagi pikirannya itu. Berpikir lagi. Itulah cara kerjanya firman Tuhan juga. Gitu. Oke? Jelas. Itu tips saya, itu trik saya. Gimana? Masuk akal enggak? Ya, semua kita itu selalu ditentang pikirannya. Contoh misalkan kamu kecanduan ngopi. Belinya di Starbucks. Misalkan saya suka ngopi nih, tapi selalu beli di Starbucks. Starbucks sekali beli 20.000. Caranya ditantang bagaimana orang begini? Sini kau dulu bro. Saya kan pintar matematika. Lu sehari 20.000. Berapa kali ngopi? 2 kali, 40.000 sehari. 1 hari, 1 tahun ada 365 hari. Lu kali aja. Kali berapa? Bro, lu udah bisa DP rumah ini. Tertantang gak pikirannya? Tertantang. Di-challenge namanya. Oh iya ya, ternyata selama ini harusnya gue udah punya 2 mobil listrik. Kan gitu. Sudah berapa lama ngopi? 5 tahun ya kayak gini terus ya. Terserah kamu pakai. Tips saya adalah lihat orangnya. Kalau orangnya selalu mikirin duit, masuk melalui keuangannya. Kalau orangnya concern masalah kesehatan, masuk kesehatan. Kalau orang misalkan merokok, concern dengan dia sayang penyayang, orangnya penyayang, maka kita masuk dengan itu tadi. Lu sudah punya anak bagaimana? Tergantung lihat. Makanya Tuhan kasih kita hikmat, cara kita ngomong bagaimana. Caranya yang harus betul. Supaya ini. Nah, pasti kan bertanya, lu kalau Kakak Esra khotbah begitu? Nah, kalau khotbah itu beda. Karena saya percaya di dalam ruangan kita pada saat kita ibadah itu ada Roh Kudus. Yang menerjemahkan. Khotbah kan saya kan cuma kasih contoh. Prinsip, aplikasi. Nah nanti Roh Kudus itu dia akan menerjemahkan ke setiap orang berbeda-beda. Itulah. Yang tugas saya adalah menyampaikan, mempersiapkan dan menyampaikan. Nanti orang akan dengan Roh Kudus itu dia akan ini. Maksudnya kalau orang di luar kan gak punya Roh Kudus, makanya kita challenge-nya by data. Kita challenge-nya tergantung orangnya gitu loh. Kita mau challenge-nya by apa. Kan begitu kan. Kalau misalkan orang concern masalah kesehatan, bro lu beli di Starbucks nih ya. Gulanya lo ingat loh. Nah kan gitu dia kan mikir tuh, oh iya ya. Gitu nanya. Gimana? Cocok? Gitu.
Itulah dibilang kita disebut dengan orang berhikmat. Gitu. Jadi cara kita juga harus tepat. Metode kita harus tepat. Apa yang saya lakukan kayak sekarang nih? Tahu enggak semuanya? Kalian nih waktu kita ngobrol begini nih, saya sedang men-challenge pikiran kalian semua di saat yang bersamaan. Iya enggak? Makanya waktu kita berbicara gini kamu bilang, oh iya ya, kenapa saya ada kepikiran begitu ya? Pasti ada perasaan itu dalam diri kalian gitu loh. Dalam diri kita itu iya ya, kenapa saya ada berpikir? Itu namanya kalian lagi di-challenge. Gitu. Begitu kalian bilang mengiyakan, disitulah kalian mulai berubah pemikirannya. Kita kan selalu mengajari, apa yang kita pikirkan akan merubah apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan terus menerus jadi budaya. Kan begitu. Nah itu. Makanya saya selalu bilang, dua itu kekuatannya firman Tuhan, Roh Kudus dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan selalu men-challenge pikiran kita. Tapi orang luar tidak punya ini satu, Roh Kudus. Ini yang enggak dipunya. Gitulah. Makanya kan kita tidak bisa dipisahkan tubuh, jiwa dan roh. Jiwa itu di tempatnya merubah kita punya pikiran dan akal budi. Roh itu tugasnya Roh Kudus untuk merubahkan kita dari dalam. Dan itu akan dibaharui dimulai saat pertama kita mulai dibaptis. Kita percaya Yesus dibaptis, ini sudah dimulai nih pembaharuan roh. Jiwa harus baca firman. Karena di dalam firman Tuhan itu di-challenge semua. Kehendak kita di-challenge, keinginan kita di-challenge. Contoh keinginan itu. Saya mau ganti handphone. Gajimu cuma 3,3. Kos-kosan 1,5. Makan 1,5. Sisa 300.000. Ganti handphone, nyicil aja. Ya kan? Yang paling lama 24 bulan itu dapat 600.000. Lu cuma sisa 300.000. Nggak bisa toh? Nah itu namanya akhirnya keinginan kita, berarti saya ngutang loh tiap bulan. Jangan, firman Tuhan nggak boleh ngutang. Kan gitu kan. Firman Tuhan bilang kalau utang harus segera dibayar. Tapi kalau saya ngutang ini saya nggak bisa bayar nih. Ya berarti jangan. Nah gitu. That's how it's work gitulah. Itulah cara bekerja. Gitu. Selain yang supernatural. Setiap kali kita ikut ibadah, lalu kemudian kita dengar khotbah, lalu kita bilang, oh iya ya, tahu enggak itu punya kalian sudah mulai di-challenge itu. Itu namanya disingkapkan. Jadi membuat kita bilang, iya ya. Begitulah. Walaupun meskipun gini, di dalam kita mau melakukannya selalu ada hambatan. Selalu ada tantangan. Terutama dari dalam diri kita sendiri. Yang kalau terutama yang masalah kecanduan ya. Apapun itu bentuk kecanduannya. Susah sekali. Contoh saya kecanduan samcan gitu ya. Ya besok gue mau diet. Besok enggak diet tuh. Karena kecanduannya kan. Saya besok mau merokok deh. Tapi dari 10 jadi 2. Progres misalkan. Tapi belum tentu tuh 2 aja besok tuh. Kan gitu, pemikiran kita sudah benar, tapi begitu kita mau lakukan, karena tubuh kita ini sudah, sudah kecanduan, sudah edik, ini tantangannya. Gitu. Makanya saya kadang di sini, di tempat ini tidak menuntut perubahan yang drastis. Langsung berubah. Enggak, kadang sulit. Nah biasanya ini semoga enggak terjadi sama kita ya, kadang-kadang Tuhan itu menegur kita kalau masalah kecanduan atau apa dengan misalkan gini, tubuh kita nih susah dikendalikan, Tuhan bisa loh campur tangan. Dikasih kita penyakit dalam tubuh kita. Jadi kita, oh iya susah gitulah. Saya selalu kesaksian kan ada orang yang kuat merokok, dikasih penyakit sama Tuhan itu 2 minggu tuh. Berhenti saat itu 2 minggu itu kena penyakit itu. Berhenti besok-besok gak merokok, begitu cium bau rokok pusing. Begitu mau merokok mau muntah. Tapi kena penyakit dulu. Ya kan? Mau gak? Karena gitu. Oke? Udah jadi? Ya. Dipraktekan aja. Gitu. Tapi kalau sama orang luar bayar data loh ya. Jangan kau bilang bayar firman Tuhan. Ada lagi? Silakan.
Saya Kak. Ya. Yang sebelumnya gini Kak. Soal yang dikasih saran sama menerima saran. Nah, kan tadi Kak Esra tadi sudah bilang tidak perlu melibatkan inilah title Kak atau apa, bilang kau di bawah saya, kau di atas saya, makanya buat apa nak dengar kau kalau kau di bawah saya. Nah, kemarin saya ambil contoh yang pas Kaiser bilang, Simon gercep tiba-tiba di bawah parkir. Nah, itu lagi kayak bilang, deh, saya saja koordinator tuh tidak sampai kepikiran di situ. Makanya aku bilang, saya salut sama Simon. Makanya aku bilang, Simon saya yang suruh. oh, sorry. Tapi intinya dari situ Kak bilang, Simon sama Kiro saya yang suruh. karena Karena saya selalu tahu, pokoknya kalau kita sudah penuh, pokoknya kalau kita yang, kau harus ingat gini. That's why you harus belajar banyak sama saya kalau masalah itu. betul. Tapi sebenarnya itu hanya bisa lahir kalau memang kita punya hati dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. Iya, betul. Kalau kita punya hati apa yang kita kerjakan, pikiran kita itu kemana-mana. Bagaimana cara supaya orang nyaman, bagaimana cara orang sempurna. Contoh misalkan kayak kemarin, saya sudah tahu nih, di atas itu jumlahnya sudah di atas 30. Kok bayangkan, kadang-kadang pernah nggak kamu ke bawah, ini parkiran yang di depan, kalau ada mobilku di situ, muatnya berapa? Kalau mobilku parkir di luar, muatnya berapa? Pernah mikir nggak begitu? Sehingga kita bisa tahu pada saat orang di atas itu sudah lebih dari 50-30, saya harus ke bawah, pasti di bawah itu padat dan bisa menghalangi orang. Nah itu aja. Gitu. Yang kedua, ini yang kau tidak punya semua dari kalian semua. Saya punya CCTV. Jangan terlalu serius. Saya punya CCTV dan saya lihat, oh sudah penuh. Makanya langsung saya tanya sama waktu itu saya panggil Simon dan Kiro sini. Yang ini kasih pindah ke sini, yang ini kasih pindah. Tapi itu kan sudah mulai ini petunjuk teknis. Ini kasih masuk ini motor ke dalam sini. Terus yang ini kasih masuk ke sini. Kan gitu Kiro kan? Mulai lihat CCTV itu saya kasih lihat. Lanjut. Berarti saya ganti POV ya. Enggak, tapi begini, bagus kalau kau bertanya begitu supaya kamu tahu bahwa menjadi koordinator itu kadang-kadang kita harus berpikir. Enggak, berpikirnya di dalam bidang saya ini apa sih sebenarnya esensinya? Esensinya adalah gini, tahu nggak kenapa harus ada parkir? Ini parking ministry ya, tahu nggak kenapa harus ada parking ministry? Hah? Oke, biar rapi. Biar rapi itu supaya apa? Mundur lagi ke belakang. Kita merapikan itu supaya apa? Oke, itu salah satunya. Mundur lagi, yang lain lagi apa? Supaya tidak mengganggu Betul. orang lain. Supaya tidak mengganggu orang lain yang mau lewat. Kadang kita lupa bagian itu. Mengganggu gak kalau motor itu ada yang sudah parkir hampir 1 juta. Dia palang itu di tengah-tengah jalan. Iya. Terutama yang cewek-cewek itu. Iya kan? Kalau dia parkir, dia potong di mana dia berhenti. Dia bisa kasih turun itu standarnya. Di situ sudah dia berhenti. Sudah tidak peduli lagi dia mau parkir di mana, kan begitu kan? Kan begitu. Tetapi bayangkan seandainya keberadaan kita di sini menghalangi orang lewat. Orang terberkati nggak dengan keberadaan gereja? Tidak. Nah, kalau kita sudah bisa sampai ke situ, maka pikiran kita mengenai parking ministry itu berubah loh. Makanya kan saya pernah tulis di bawah begini loh. Parking ministry itu krusial. Kenapa? Karena begitu kita mengganggu lingkungan sekitar, maka yang terjadi adalah kita bisa diprotes loh. Meskipun sudah punya izin, sudah apa. Terbukti kan di sebelah misalkan kadang-kadang teman-teman yang di sebelah, yang punya parkiran di sebelah, kadang-kadang kan juga mengeluh karena ini, karena itu. Itu kenapa? Karena kadang kita enggak rapi. Itu loh. Iya enggak? Nah, gak apa-apa pagi hari ini memang parking ministry supaya saya tantang kita lebih, cara berpikirnya itu lebih komprehensif lah. Komprehensif itu menyeluruh. Bukan hanya teknis, tapi semuanya kita perhatikan. Makanya jadi pemimpin itu bukan hanya memperhatikan masalah teknis. Manajerial ya, Cahyudi semua, manajer itu bukan masalah teknis saja loh.
Kayak saya nih, misalkan saya sebagai gembala, yang saya perhatikan tidak masalah teknis, misalkan, oh Cahyudi pintar main gitar, enggak. Contoh misalkan, oh Cahyudi pintar main gitar, tapi dia punya kepribadian songong. Saya langsung bilang begini, oh berarti sejago-jago kau apapun kalau kau songong, saya bisa hold. Gitulah. Ah gitu. Jadi ada banyak aspek yang kita pikirkan kemudian pada saat kita menjadi pemimpin. Termasuk tadi, pada saat parking ministry, kita bicara tentang parking ministry. Apa sih aspek yang harus kita pikirkan? Bukan hanya untuk melayani jemaat, tetapi supaya kita menjaga, ternyata parking ministry menjaga hubungan gereja dengan orang di luar gereja. Dan itu tugas yang berat. Dan itu tugas yang tidak mudah. Makanya kita perlu pemikiran yang selalu komprehensif, holistik juga. Holistik itu bukan holy ya, holistik gitu loh. Cuman katanya kan holy gitu, tapi bukan holy itu. Tapi whole, seluruhnya. Kita berpikir secara keseluruhan. Begitu. Ya. Nah itu tadi, itu asal usulnya. Nah, kalau misalkan saya tanya begitu, kalau misalkan ada kejadian begitu, berarti acara apa saja yang kemudian Putra sebagai koordinator harus gercep atau sigap sepanjang minggu deh, coba. Kegiatan apa aja selain ibadah hari Minggu yang punya potensi sama mengganggu orang untuk jalan ataupun tetangga kiri kanan. Fellowship. Doa pelayan. Doa pelayan. Kau perhatikan setiap doa pelayan selalu di belakang. Kenapa? Karena nggak ada yang perhatikan orang parkiran di bawah. Boleh tanya sama Kiro. Kiro kan selalu datang terlambat ya. Benar enggak? Pasti kau selalu ketemu saya di bawah. Dan saya ngapain? Atur motor. Kenapa saya harus begitu tadi? Jangan sampai keberadaan kita mengganggu. Gitu. Ya enggak? Apalagi? Tadi malam juga. Pokoknya setiap kegiatan yang dihadiri lebih dari 30 orang. Kenapa saya punya 30 orang, hitunganku 30 orang? Saya anggaplah 30% itu boncengan. 30% itu boncengan. Jadi motor itu akan ada 25. Muat di bawah itu paling banter 20. Ya kan? Dipepet-pepetin lagi dan bisa masuk 5. Kalau nggak ada mobilku, bisa masuk 30-an. Kalau ada mobilku lagi parkir, 25-an. Artinya begitu sudah di atas 30, kemarin, Putra, waktu ada asar, ada choir. Padat nggak? Padat. Kan karena sudah jumlahnya, choir kemarin berapa latihan? 30. Asar 30. Sudah di atas 50. Padat nggak? Padat itu. Bisa nggak kita berpikir begitu? Ya nggak? Gitu. Yang nggak padat apa? Ground. Kalau ground kan sedikit-sedikit sih. Tapi kalau sudah itu, deh, padat. Betul nggak sih? Gitu. Nah pagi hari ini bagus nih parking berisi karena saya tantang terus pikirannya kan, di challenge terus. Gitu. Oke, ada lagi. Lanjut dulu Kak. Nah lanjut. Hah? Lanjut. Yang tadi maksudku yang menerima sama dikasih. Kenapa? Kadang Kak kita yang dikasih arahan. Kadang bebal. Karena bilang, kita sama Ji, kau lebih dibawa daripada saya. Nah kembali Kak Isra bilang, bicara soal skill ini, dan saya posisikan diriku di sini Kak. Tanpa harus kau ditegur, harus kau merasa diri bilang, bah ini salah. Jangan kau di situ-situ terus, stay di situ. Kau sudah sadar itu salah, tapi kau masih masih teruskan di situ. Dan itu apa sih? Kan sudah menjauh dari kebenaran. Asik. Dan contohnya, kalau saya misalkan kan main basket. Nah, kulihat yang dibawa aku juniorku skillnya lebih di atas lah. Dan ini tadi aku bilang bicara soal kesadaran diri. Saya tidak merasa malu ya itu Kak, maksudku minta Kak diajari meskipun dibilang umurnya beda jauh di bawah aku tapi skillnya di atas. Kenapa harus malu untuk minta
arahan kayak yang tadi Kaisar bilang ke Kak Enos. Kadang misalkan Kak Enos ini jago di tekniknya, sementara bosnya kurang lah. Dan Kak Enos bilang, ya bosnya sering minta buat diajari. Nah makanya aku minta, bukan minta, kasih tahu teman-teman, misalkan ndak usah lah malu, misalkan kita ndak kuasai bidang tersebut, apapun itu, ndak usah malu buat minta arahan kah dari teman-teman yang di bawah atau yang lebih skillnya lebih oke lah. Tapi aduh bagaimana ya? Tapi ada Kak Esra sih, maksudku di luar Kak Esra, karena semuanya kalau dibilang bidang semua di sini hampir Kak Esra kuasai. Tapi kan Kak Esra ndak selamanya harus dibilang harus gimana lapor ke Kak Esra lah. Dari kesadaran teman-teman, let me teman-teman siapa yang bisa dimintai tolong, yang bilang skillnya lebih di atas, khususnya juga parking ministry, bisa minta ke Simon, Anjas, Hebit, Kak Cayudi, Kak siapa, Kak Eki. Intinya jangan malu bertanya lah, jangan gengsi. Jadi kalau saya kasih ingat teman-teman, soal pelayanan gini buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri. Oke, kalau parking ministry begini ya. Parking ministry adalah salah satu pelayanan yang sebenarnya lebih mengandalkan posisi hati. Hati itu maksudnya gini, segala sesuatu yang dimana kita ada hati di dalamnya, kita akan berpikir untuk melakukan yang terbaik. Ya, ngerti tidak maksudku? Kita akan berpikir gimana caranya. Contoh misalkan, kita datang nih, oke, kendalanya di parking ministry. Biasa kalau kita datang, sudah ada motor-motor pelayan yang mohon maaf nih kadang-kadang terkunci leher. Benar gak sih? Sudah sekali diatur. Solusinya apa kira-kira? Ada kendalanya tak? Apa? Oke, salah satunya itu salah satu solusi. Apalagi? Iya. Datang lebih cepat, lebih cepat. Sehingga waktu masih sedikit, kita bisa kasih tahu siapa punya motor ini. Karena kalau masih sedikit itu jumlah motor, masih bisa tetap orangnya. Karena kadang orang sudah ditulis, ya karena kita hidup di Indonesia ya, yang literasinya sangat kurang. Betul ya? Cuek-cuek aja itu. Iya kan? Yang literasi dan empatinya kurang. Empati kurang itu begini kadang-kadang. Dia blok itu, maunya masuk pagar, ya di situ berhenti sudah. Padahal di sini masih kosong karena kan ditutup pagar. Dia enggak mikir nih selanjutnya bisa diparkir di situ kan, biasa gitu kan. Nah gitu. Kadang-kala ya solusinya tadi pasang jangan kunci leher. Tapi kan kalau kita pasang kunci leher kadang-kala resiko untuk hilang tinggi. Ya kan? Benar nggak? Oke. Tapi gampang. Kenapa? Tinggal pasang kertas. Karena effort sama resiko kan selalu berbanding terbalik. Semakin tinggi effort lu menjaga dari sisi keamanan ya, semakin tinggi maka semakin rendah juga resiko kehilangan. Sebaliknya kalau kita semakin rendah effortnya, maka potensi untuk kehilangan semakin tinggi. Nah solusi yang kedua tadi Putra bilang apa? Datang lebih cepat. That's why kenapa parking ministry harus datang 1 jam sebelum. Karena begitu kalian datang 1 jam sesudah, anggaplah 8:30, misalnya gini, kan jam 8 nih ibarat pagi kan. Datanglah 8:30. Kalau kau coba kau pikir-pikir, mana lebih setengah mati? Datang jam 8 atau 8:30 ngatur motor? Jam 8:30 mau ngatur motor sulit. Kenapa? Sudah tidak beraturan di situ. Ada yang jaraknya terlalu lebar, ada yang harusnya bisa muat 3 jadi cuma muat 2. Benar enggak? Yang setengah mati siapa? Kita juga. Kenapa? Karena harus ngatur-ngatur lagi. Anjas sampai harus ngangkat-ngangkat ban ya kan, saat diangkatin karena sudah dikunci leher toh. Benar nggak? Jadi kalau kita datang lebih cepat itu lebih mudah ngaturnya. Gitu. Tapi kalau kita datang yang sudah setengah penuh, maju mundur. Ini saya tantang lagi pikirannya, masih mau datang terlambat kah? Begitu kan? Karena effort kita akan 2 kali lebih banyak. Begitu. Pernah nggak kita berpikir ke situ? Ya, itu namanya di-challenge lagi pikirannya. Iya juga ya, kan begitu kan. Lebih enak kalau datang lebih cepat masih kosong. Ngarahkan cuma gini doang.
Gitu. Begitu kita datang terlambat, dikunci leher. Tapi kalau cari dulu orangnya siapa ini? Ini gini, setengah mati lagi nih, turun tangga toh. Cari lagi, diumumkan lagi, cari lagi orangnya. Effortnya 2 kali. Ya atau enggak? Iya. Memang parking ministry itu ini. Positifnya parking ministry, lu nggak perlu persiapan kayak tim PAW. Bener nggak? Iya, pernah nggak berpikir begitu? Parking ministry tidak perlu latihan datang seperti tim PAW. Ibadah raya 3 deh. Ada parking ministry ikut ibadah raya 3, pas latihan nggak ada, ya kan? Tapi makanya dituntut lebih awal gitu loh pas lebih ada. Sosok lah 11-12 lah. Tapi sama sih, tapi masih keuntungan lah. Parking ministry itu tidak ngikut latihan gitu. Coba kalau misalkan saya keluarkan latihan. Saya keluarkan aturan. Parking ministry ikut juga ya. Mau apa coba? Kan aneh gitu aturan kan. Gitu. Jadi lihat tuh, ya kan? Betul tidak, Putra? Gitu. Oke, ada lagi silakan. Gimana ya, pagi hari ini kita banyak di challenge pemikirannya ya. Tapi gunanya Saraba itu. Kalian di challenge pikirannya. Kita semua di challenge pikirannya. Disuruh bertajam. Dan kenapa harus pagi? Nanti cari buku mengenai cara cuci otak. Di pagi hari itu paling enak cuci otak. Ada 2 kondisi manusia. Pada saat dicuci otak. Lagi di titik 0. Titik 0 itu capek banget. Ya kan? Atau dalam kondisi yang setengah sadar. Itu paling enak untuk dicuci otak. Nah, kapan kondisi setengah sadar? Ya pagi-pagi. Atau lagi capek banget. Tapi biasanya kalau capek banget, emosi duluan yang naik. Tapi kalau pagi, itu bukan emosi yang naik. Nah gitu, itulah kenapa kita harus pagi. Itulah kenapa sarabanya tidak sistem tapping. Bisa nggak kita sistem tapping di sini? Tapping itu ambil malam, putarnya di pagi. Bisa aja, tapi kita nggak lakukan. Karena sekali lagi, kita bukan sekedar bikin konten. Ya. Kita bukan bikin konten. Gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita sedang membangun manusianya. Nah, kebetulan pada saat kita membangun manusia, kita kontenkan kan begitu. Gitu lah. Kebetulan. Gitu. Oke, ada lagi? Kak, sedikit Kak. Oke. Tentang tidak apa-apa tuh kita sampai jam 9. Oke, gas. Oke, dari sini tuh tentang contoh bagaimana seharusnya seorang pemimpin gereja menginspirasi dan mendukung jemaatnya untuk hidup dalam kebenaran. Saya mau bilang tidak usah kita lihat jauh-jauh. Saya pribadi lihat di tempat ini sungguh luar biasa sekali. Kenapa saya bilang? Yang pertama mulai dari Kak Esra. Kak Esra saya lihat ini menginspirasi bagi kami anak-anak muda di sini. Jangan nanti, saya sombong nanti ya. Tidak, betul Kak, serius. Saya lihat di sini tempat ini, maksudnya lain begitu ya kayak kita sebagai anak muda di sini tuh kayak diinspirasi. Salah satu contohnya pastori di bawah, teman-teman Goal Sisi yang pelayanan di bawah. Menurut saya pribadi ada teman-teman dari mahasiswa, mungkin dari teman-teman yang kos atau apa tuh. Contohnya seperti di bawah, kayak macam kita selesai ibadah tuh, teman-teman kita disediakan berkat di bawah. Kita turun selesai ibadah itu kita makan, kita pulang itu kita kayak tinggal tidur. Terinspirasi terima berkat begitu dari Tuhan secara ya apa yang kita maksudnya beda dari tempat-tempat lain begitu. Terus buat teman-teman pelayanan juga dari teman-teman Goal Sisi juga saya lihat. Menurut saya pribadi nih karena saya yang rasakan tuh jadi saya pribadi saya lihat saya kayak macam kayak rasa beda sekali kayak
dari macam bagaimana di dalam kehidupan kayak macam ya sedikit berbeda lah begitu, maksudnya kayak kita harus bisa lihat di tempat ini, tidak usah lihat jauh-jauh bahwa kayak Estra dan juga teman-teman yang lain juga sudah memberikan kita dan juga memberikan pendukung buat kita teman-teman yang mungkin perantauan toh. Jadi mungkin saya rasa tempat ini menjadi tempat yang memang kita untuk pulang. Artinya kita cari berteduh apa yang kita rasakan. Mungkin itu dari saya sih sedikit Kak. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat David. Ini curhat ini selama di sini nih gitu. Ya, nggak apa-apa. Memang dari awal saya sudah tahu bahwa di sini akan banyak mahasiswa. Kita sudah sering ceritakan. Dulu Pak Albert Lintang datang kita bikin Mobile Legend turnamen. Setelah Mobile Legend dibikin, kita bikin KKR yang datang cuma 30 orang. Waktu itu Pak Albert Lintang yang khotbah. Jadi tempat sudah sampai kita sewa lighting gitu kan. Ternyata yang datang nggak lebih dari 30. Cuman waktu itu Pak Albert Lintang saya bilang, oke, saya salah strategi di atas. Cuman Pak Albert Lintang waktu pulang saya bilang nanti saya akan isi tempat ini dengan banyak anak muda dan banyak anak mahasiswa. Nah, itu aja. Nah, konsekuensinya semua yang berkaitan dengan mahasiswa itu harus memenuhi 3. Pikiran, hati, dan perut. Itu harus terisi semua. Makanya kan tahu kenapa waktu kita kerja sama Yaski, saya cuma minta satu. Kalau mau bikin begitu kasih makanan. Karena saya tidak mau teman-teman anak mahasiswa ya datang nih. Jam 5 sudah datang. Lompat-lompat jam 7. Ya kan Yesus Abraham. Pulang itu cari makan, kasihan. Mau saya adalah kita kasih makan, lu pulang ke kos-kosanmu, ya kan nggak perlu nongkrong lagi, pulang makan di kos-kosanmu, tidur. Ya nggak? Kan itu kita. Nah coba kalau kita melayani orang seperti itu. Makanya ada yang komen sama siapa sama GG atau sama GG. Waktu itu dia tanya, masih adakah volunteer kosong slotnya? Karena dia mau ikut volunteer. Oh ada logistik. Kok ada logistik? Emang? Iya, di sini setelah acara kita akan kasih konsumsi. Dia tanya konsumsinya apa? Nasi. Makan berat. Dia langsung bilang gini, keren ya, sudah dikasih artis gratis, dikasih ibadah bagus, dikasih lagi makanan. Double kill itu. Triple kill malah ya kan? Iya kan? Dan lihat semua yang dengan saya kerja sama, saya enggak mau kalau misalkan kita ngomong anak muda nih, kamu enggak kasih makan. Saya enggak mau. Entah kenapa gitu loh. Saya begitu. Itu makanya itu jadi di bawah kita saya ibaratnya 2 ke 3 sesuai dengan warna yang datang saya kasih makan. Gitu loh. Itu aja sih, cuman nggak ada motif yang lain. Dan akhirnya kan keuangan gereja dikelola dengan baik. Karena semua uang yang dipakai buat kita makan ibadah raya 2 dan 3 itu ya dari uang gereja itu sendiri gitu. Dari persembahan dari amplop itu. Jadi amplop 1 kan masuk ke kas gereja. Amplop 2-nya itu untuk itu. Untuk apa? Untuk kita kembalikan lagi. Untuk teman-teman yang hadir itu untuk makan sama-sama. Jadi jadi saya pribadi pun gak sentuh. Gitu loh. Dari kalian untuk kalian, kembali untuk kalian. Makanya saya bilang gereja ini gak visinya bukan mau cari nama. Gitu. Makanya waktu fellowship itu saya agak emosional dalam arti saya bilang, saya tuh tidak suka menunggangi orang atau menunggangi gereja. Saya lebih suka kalau misalkan kalian bagus aja udah. Saya tidak perlu nebeng, oh itu karena anak didik saya, enggak. Terbukti kan di TikTok kan kita ada beberapa yang FYP kan. Ya kan nggak ada tuh yang saya mau tiba-tiba nimbrung. Paling nanya, gerejanya di mana? Gold CC. Kalau saya mau nimbrung, gerejanya di mana? Oh di tempat saya. Kan dia enak jawabannya kan. Langsung, oh berarti pendetanya nih kan gitu. Nggak, kita nggak gitu. Makanya kemarin saya bilang, setiap ada hampir semua peraturan di sini, apa yang kita lakukan di sini itu fokusnya kepada seluruh orang yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, puji Tuhan kalau itu bisa sampai ke hatinya Habit bisa melihat itu. Ya saya harap juga mungkin suatu saat teman-teman yang lain juga bisa melihat hal yang sama seperti yang Habit lihat. Oke, ada lagi? Andika. Belum ngomong dari tadi Andika. Silakan Andika, ngomong dulu lah.
yang pertanyaannya yang pertama tadi, Apa itu pertanyaan? pertanyaan Kak Hebi tadi toh. Apa tadi? Yang pertama Kak? Nah lupa Mi. Bisa ke kita Iya. memberikan saran, teguran kepada orang lain tanpa kita tidak sempurna. Boleh, kalau menurut saya boleh. Selagi itu niatan kita buat orang ya tersebut. Kalau hal yang kita lakukan itu benar, kita harus lakukan. Dan misalnya kita menegur yang tadi di pertanyaan kedua yang Kak Cayudi tentang soal rokok. Bagaimana kita memberikan saran ya, contohnya kalau orang tersebut kecanduan, kita berikan dia challenge bagaimana supaya dia tidak kecanduan, ya kita berikan challenge misalnya kita pola pikirnya biar dia tidak kecanduan lagi itu misalnya misalnya kalau kita kau beli itu rokok baru kau berpikir rokok itu bisa memuaskan begitu. Tidak. Percuma kau beli rokok tapi perutmu kosong. Terkadang juga orang berpikir rokok itu bisa menghilangkan stres. Sensasi namanya itu. Ya, sensasi. Sebenarnya sensasinya kalau kata Adera itu pada saat dia gini. Bersamanya pada saat gitu kan coba gini ya. Coba pagi hari ini kita ini tahan napas, kita hidup napas baik-baik. Terus kita lepaskan. Kan kita kayak relax gitu loh. Nah bayangkan kalau kita sering lakukan itu. Kan dalam proses ngerokok. Itu kan kita melakukan itu. Sebenarnya pada saat itu adalah gerakan untuk kalau dalam yoga itu releasing, rilis stres, rilis apa. Jadi orang merasakan sensasinya itu, ya kan. Nah cuman orang kadang-kadang lebih suka yang visual. Visual itu apa? Ada asapnya yang keluar, ada yang coba kelihatan. Nah itu maksudnya mungkin ya. Ya. Bagaimana caranya kita challenge pikirannya biar misalnya kau beli rokok, percuma kan beli rokok tapi perutmu tidak terisi, mending kau beli makanan daripada rokok. Begitu. Itu salah satu challenge-nya. Ya. Rugi juga, misalnya kau beli rokok satu hari 30.000. Nah itu bisa buat makanmu 2 hari lah. Misalnya beli lauk di luar daripada beli rokok habis 1 hari 30.000. Gitu. Itu di challenge. Ya. Berikan saran. Pokoknya tergantung tipe orangnya. Kalau orangnya orang kaya, nggak masalah. Jangan 30.000 masih banyak uangku. Nggak bisa pakai sistem hitung-hitungan. Tapi kita bisa pakai tadi cara misalkan, ingat loh ya, kalau nanti punya anak, punya istri, nanti begini kan kita bisa challenge itu. Oke Andika, ada lagi? Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Oke, ini silakan. Mungkin poin yang saya dapat ada di ayat ketiga Kak. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi yang saya dapat dari sini, saya coba membayangkan bahwa teman-temannya yang bersama-sama dengan Gayus ini kayak merasa terberkati dengan kebenaran yang dihidupi oleh Gayus, sehingga mereka kayak senang dan menceritakan itu ke penatua. Jadi kayak Gayus ini menjadi panutan buat orang-orang di sekitarnya. Jadi menjadi berkat lah buat orang-orang di sekitarnya. Jadi yang mungkin kalau saya lihat-lihat ini mungkin yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Terus firman Tuhan yang bilang kalau pelita itu jangan ditaruh di bawah gantang, tetapi
ditaruh di atas kaki Dian. Jadi yang saya mau bilang bahwa ketika kita sudah menerima kebenaran, jangan malu-malu, jangan disembunyikan bahwa kita ini orang Kristen. Jangan kayak hidupilah kebenaran yang sudah kita terima. Jangan kayak mungkin saya agak sedikit kesayangan Kak, karena baru 1-2 tahun ini saya serius dengan pelayanan, saya tertarik dengan pelayanan. Jadi kayak awal-awal itu kayak pernah saya cerita di tempat hoki sama orang Kilo. Ya. Saya masih dulu tuh kayak Kristen bunglon gitu Kak, menyesuaikan. Kalau pas ngumpul sama tongkrongan yang kayak lagi main Mobile Legend bicara yang kasar-kasar ya, kasar-kasar. Kalau lagi minta maaf kayak bicara-bicara porno kayak di situ juga ikut. Jadi ya menyesuaikan, kayak nggak ada citra orang Kristen, citra Kristus gitu. Jadi dan setelah saya ikut pelayanan dan terlebih lagi di sini saya merasa bertumbuh. Jadi saya merasa bahwa saya harus menunjukkan kebenaran yang sudah saya terima ke orang-orang di sekitar saya. Ya kadang mulai dari saya coba posting-posting di story ketika saya mendapat ayat-ayat yang saya rasa terberkati, saya coba repost, walaupun kadang di hati itu kayak dosa deh nanti dibilang kita so rohani gitu. Terus kadang juga dokumentasi pelayanan itu kan saya repost juga, jadi kayak saya sekarang mau tongkrongannya beda ya gitu. Iya, jadi kayak takut dijauhi teman gitu kan. Tapi saya rasa kayak biar beda, nanti teman yang baik juga tidak akan meninggalkan saya kalau saya menampilkan hal yang baik gitu Anggap kan. sebagai suatu filter. Iya. Ya kan? Terus kayak tapi tantangannya di situ lagi Kak. Ketika saya posting pelayanan saya tentang kayak ada terbesit dalam pikiran saya kayak berapa sudah yang lihat ini, berapa yang like. Jadi kayak saya mau memuliakan Tuhan, mau menampilkan tapi mau sedikit nebeng gitu iya, ya. Iya, ada kayak rasa mencari pujian. Jadi itu sih Kak, saya mau menampilkan itu sekalian bertanya gitu. Saya mau menampilkan citra saya sebagai orang Kristen. Mungkin ada orang yang terberkati, yang merasa tertarik melalui itu, jadi ingin ikut pelayanan, atau malah yang belum kenal Kristus ingin ikut Kristus gitu kan. Tapi itu tantangannya bagaimana meredakan itu. Kayak sebenarnya begini, pelita yang menyala itu bukan hanya jangan sampai di bawah gantang, tetapi malah harus diletakkan di atas kaki Dian. Ya, karena dia nggak akan berguna kalau di bawah. Tetapi yang menaruh, kalau syaratnya adalah dia sudah nyala, sudah terbakar, sudah menyala broku kan begitu kan. Menyala bosku, sudah menyala baru itu boleh dinaikkan. Lilin yang tidak menyala kan di situ syaratnya apa supaya diletakkan di kaki Dian? Harus menyala. Nah, permasalahan kita menyala atau enggak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan menyala artinya gini. Ya kalau kita kaitkan dengan ayat yang ketiga, menyala itu artinya gini. Orang tahu memang kita hidup dalam kebenaran sehingga kita bisa menjadi terang. Sehingga kita menjadi terang. Itu artinya menyala. Makanya pada saat kita jadi terang kan kita memberkati banyak orang. Gitu. Nah, yang kedua, mengenai misalkan kalau kita pelayanan, semuanya it's depend on your motivation. Semuanya terkait dengan motivasimu. Bahkan misalkan Wendy nih ngelihat story, siapa sih yang udah lihat? Tujuanmu untuk melihat siapa yang sudah lihat itu apa? Supaya mereka tertarik kah untuk melayani, atau kamu mau hanya menunjukkan validasi bahwa kamu ini sudah begini loh, gue udah di gereja, kan begitu. It's depend on your motivasi. Makanya di dalam kekristenan itu etika motivasi, gitu loh. Dan selama ini kalau saya tidak pernah terganggu dengan postingan orang. Tetapi saya bisa membaca ini orang lagi cari validasi, ini orang lagi pahit hatinya atau apa. Di tempatku saya cuma gitu sih, kalau saya lihat postingan orang 2 aja saya lihat. Jadi kalau misalkan anak-anak nih, misalkan kayak kemarin kita selesai fellowship, lalu kemarin ada yang
posting kemudian di story di apa, kan ada beberapa teman-teman yang kayak begitu. Saya tidak menganggap itu, oh dia sombong enggak, oh dia enggak. Dia sedang begini, dia sedang menunjukkan bahwa gue punya komunitas. Dan saya bangga dengan komunitas itu. Saya pikiran saya begitu. Tapi ada orang yang postingannya begini. Gereja jangan hanya jadi tempat kumpul-kumpul begini. Gereja harusnya, gue tahu orang ini pahit. Karena dari kata-katanya ada, dari kata-katanya, dari dia melihat, dari saya baca kata-katanya, saya tahu ini orang pahit. Ini orang lagi kepahitan. Atau lagi nyindir, saya bisa tahu orang lagi nyindir. Tahu, saya ini ya, moga-moga nggak ada yang dengar. Yang saya bagi di share di grup leader ya, dari grup ini. Yang saya tanya, ayo grup leader komen gini. Itu ada cerita di belakangnya. Dan saya tahu orang yang nulis itu sedang menyindir seseorang. Serius. Nanti tanya sama itu. Iya. Dia sedang menyindir orang gitu loh dengan postingan itu. Dan uniknya banyak dari kita yang dengan suka di merepost kembali itu. Padahal dia tahu bahwa itu lagi nyindir orang dia. Gitu loh. Makanya di grup itu saya ajari, kita itu kalau melihat begitu coba kita berpikir dulu. Ini orang apa maksudnya pasang begini? Konsisten gak dia? Gitu. Kalau mau tanya nanti masalah apa, tanya sama Putra. Karena itu lumayan banyak, itu FYP juga. Gitu. Sampai ada beberapa teman-teman artis yang pernah kita undang ke sini. Ini WhatsApp saya. Kira-kira saya komen di situ. Tapi komen saya bertanya, bukan komen untuk ini kan. Hanya bertanya aja, tapi tidak pernah dibalas. Sampai detik ini, di-like pun enggak, dibalas pun enggak. Gitu. Jadi saya sudah menduga, ada motivasi yang salah dari posting itu. Gitu. Dan harusnya sih dia tidak perlu kayak gitu, karena dia tidak konsisten dengan dirinya sendiri. Enggak, saya sih menjudge. Saya menjudge. Saya menjudge, dia tidak konsisten karena faktanya ada. Kan begitu kan. Fakta yang kamu tidak boleh itu adalah menjudge motivasinya. Tapi kalau kita bilang loh kamu tidak konsisten. Kenapa? Karena datanya ini loh. Ini ada begini, ini ada begini. Toh beda. Harusnya kan kalau kamu mau konsisten ini juga tidak boleh. Tapi kenapa ini boleh? Pasti nggak ngerti semua ini apa sih bicara. Jangan nanti. Oke Wendy, gitu ya maksudmu gitu kan tadi ya. Jadi kita kembali lagi kita sekali lagi. Yang kedua tadi apa? Yang saya mau bicarakan mengenai postingan. Ya postingan, tergantung motivasimu. Tapi jujur ya, selama ini saya melihat sih kita bisa kok. Percaya, lihat postingan orang. Yang mana yang cuman lucu, memang niatnya melucu, yang mana niatnya nyindir. Kentara itu. Kalau perhatikan baik-baik, kentara sekali. Yang orang hatinya pahit. Kelihatan dari postingan-postingannya. Gitu. Nah kalau Wendy misalkan motivasinya adalah supaya begini. Orang tertarik untuk melayani gitu loh. Karena orang mungkin lihat tadi, dulu ini Wendy suka gini, kok sekarang malah begini gitu-gini. Mungkin orang lain tertarik, ada loh, Tama itu ada seniornya bergabung karena dilihat postingannya Tama, dia lagi pelayanan. Terus ditanya, Tama ini di mana? Saya juga dong mau deh kayak dia, boleh. Itulah. Gitu. Saya rasa itu motivasi. Dan kalau saya sekali lagi, saya tidak menghakimi motivasi tanpa ada data. Kan kelihatan nih kalau dari datanya. Tapi saya nggak akan menghakimi motivasi karena itu bukan ranah kita dan kita tidak tahu motivasi seseorang. Tapi kita bisa tahu kok. Nah, bisa tahu sama menghakimi kan dua hal yang berbeda. Kita bisa tahu, oh ini lagi pahit orangnya, hatinya lagi pahit. Oh ini lagi ada mau nyindir seseorang nih. Gitu. Kan kita bisa tahu dari cara. Maunya gini, dari cara dia memposting kita bisa tahu. Gitu. Kalau ada postingannya yang membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan apa gitu ya. Dengan kata-kata gini, gue sih bisa aja kayak dia.
gue sih gini. Ah itu berarti dia lagi nyindir orang tuh. Kalau misalkan dia nyindir membandingkan, itu udah pasti tuh. Ada dia mau sindir itu. Gitu. Makanya saya hati-hati dengan postinganku kan di postingan standar aja. Gitu. Nah, kecuali kalau saya lagi khotbah, saya gas. Begitu, nyindir. Sebut nama. Putra paling banyak sebut namanya. Nah, dan dia masih bertahan. Saya enggak mau pindah gereja. Bukan mental kerupuk. Asik. Oke, ada lagi? Saya Kak, Oke. setelah berbincang dengan kacamata rohani di bawah, begini. Kembali lagi, cara menegur. Aha. Karena kadang ada dari kita yang kita pernah nonton ini, ditegur malah baper. Dan itu terganggu itu kesehatan rohaninya, mentalnya terganggu. Seperti yang barusan dibahas tuh Kak, pindah gereja meskipun maksudnya ini tuh baik buat kau. Bukan cara ini sih Kak, bukan cara menegurnya, cara mengasih taunya, tapi cara meresponnya. Ya. Supaya kesehatan rohaninya atau mentalmu tidak terlalu bagaimana lah. Seperti yang dibilang tadi Kak Isra, kalau khotbah Kak Isra sebut nama apa segala macam, jangan mengambil titik negatifnya tapi ambil sisi positifnya. Bilang, kenapa ya namaku sering sekali disebut? Jangan cuma berpikir negatif, bilang, wih mungkin benci nak Kak Isra, mungkin kayak Mojina malu-malukan nak. Tapi pasti dari khotbah itu ada satu saja, mungkin pasti lebih. Ada yang diinginkan Kak Isra yang supaya kau berkembang, sesuatu yang baik buat kau agar lebih rohanimu lebih terbangun lagi. Luar biasa. Bukan karena buat dikasih malu-malu. Dan jangan pernah begini. Satu kata yang kuingat dari Jack, kapan kau pindah gereja gara-gara percekcokan dalam dunia pelayanan, bakalan sama kok di gereja berikutnya, karena ndak kuat kok dengan percikan-percikan itu. Dan itu yang kasih sampai nih nak sekarang Kak, masih puji Tuhan kuat dan kesini bilang oh iya betul. Dan semakin berkembang dengan ajarannya Kak Esra, bilang enggak semua hal yang tanda kutipnya kita di-judge kah, dibully kah, atau dihakimi, enggak semuanya negatif. Harus sambil positifnya. Pasti ada saja titik positifnya. Dan itu tercerahkanlah juga yang dari Cerin. Bilang, sempat curhatin Kak soal beberapa minggu lalu. Dan saya dikasih sadar, bilang, begini Kak, mungkin harus kau juga lihat dari sisi ininya. Iya betul. Dan kayak kalau mau rasa bilang, oh iya ada sisi baiknya nih, bakalan malu sendiri kok. Jadi jangan mau kau ambil sisi negatifnya terus, pasti bakalan ada sisi positifnya. Dan jangan sedikit-sedikit singgung lah, yang kayak seperti bilang baper. Apalagi baper Kak, tapi maksudku jangan berlarut-larut begitu. Baper tapi jangan berlarut-larut. Ini pagi ini saya baru mengerti bahwa ternyata pesanku tidak tersampaikan sama Putra dengan baik, karena saya kadang-kadang pengen dikasih malu dia aja sebenarnya. Tidak. Kayak Sarah cuma di depan kamera begitu guys. Enggak, aslinya enggak. Tidak sih. Tapi begini ya, Putra ini termasuk mentalnya kuat ya. Saya harus mengakui. Betul. Ya. Tapi gini, saya juga pengen tanamkan sama kita semua di tempat ini. Pindah gereja itu tidak tabu. Ngerti maksudnya ya? Pindah gereja itu tidak tabu, sepanjang itu untuk pertumbuhan dirimu. Tidak tabu. Jadi jangan sampai kita punya kesetiaan yang membuat kerohanian kita malah semakin tumpul. Padahal kan kita harus bertumbuh ke arah Kristus.
Kristus. Ya, pindah gereja itu bukan hal yang tabu. Apalagi, ya mohon maaf, ada sebagian orang yang kalau suatu kali denominasi ini, sinode ini maunya di situ terus. Jangan. Nggak apa-apa kok. Misalkan dari sini GBI, misalkan Cah Yudi kan mau ke Jakarta nih beberapa bulan ke depan. Tiba-tiba ke sana dapat JPCC. Ya udah JPCC aja nggak apa-apa. Beda sinode JKI dia. Atau misalkan dapat GPDI, nggak apa-apa. Kalau bertumbuh di situ, komunitasnya bagus di situ, bertumbuhlah di situ. Gitu loh. Karena yang saya kalau sebagai gembala akan lebih senang kalian bertumbuh dengan baik di suatu tempat ketimbang harus memaksakan tanda kutip dengan label kesetiaan sama organisasi bahkan sama pendetanya, tapi kalian tidak bertumbuh. Ngerti maksudku ya? Gitulah. Jadi milikilah kesetiaan hanya sama pada Tuhan. Untuk masalah yang seperti itu. Kalau untuk masalah bergereja, Tuhan yang kamu lihat, gitu kan? Kalau untuk yang lain-lainnya, gereja itu tempat di mana betul-betul kamu bisa bertumbuh. Itu saja. Jadi saya bukan tipe pendeta yang mengajarkan pokoknya kalau keluar dari sini harus cari GBI, ya enggak. Tapi carilah di mana komunitas yang betul-betul kita bisa bertumbuh, betul-betul kita bisa dididik dan digembalakan. Gitu. Bukan cuma sekedar menjadi penonton atau menjadi ini, tapi betul-betul digembalakan, bisa bertumbuh. Gitu. Mau di gereja besar, gereja kecil, yang penting bisa bertumbuh. Gitu. Oke, jelas? Oke, saya rasa kita sudah jam 7. Gitu ya. Sudah Putra? Ada lagi? Parking Ministry, Jos ya, pagi hari ini. Gitu ya. Ternyata bahannya hanya sampai ayat yang keempat. Dan luar biasa. Saya yakin pagi hari ini kita banyak dapat hal-hal yang baru. Banyak hal-hal yang kita tidak pernah kepikiran sampai ke sana. Kita boleh memikirkan itu namanya di challenge, dan saya harapkan itu memperkaya kita karena apa yang saya pikirkan, apa yang saya singkapkan kepada teman-teman semua bisa jadi itu memperlengkapi. Ya. Bisa jadi itu memperlengkapi, bisa jadi itu tidak harus selalu digunakan, tetapi itu setidaknya bisa memperlengkapi suatu saat dimanapun. Gitulah. Gitu. Oke, baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami bisa belajar pagi hari tentang kebenaran firman Tuhan. Buat teman-teman yang pagi hari ini datang, Tuhan Yesus Engkau sudah memampukan mereka datang. Tuhan juga mampukan mereka untuk dapat merubah kehidupan mereka sesuai dengan surut kehendak-Mu dan terus hidup dalam kebenaran. Mau juga terus berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kalau mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Mau juga Tuhan berdoa untuk setiap kami yang pagi hari ini hadir, segala pergumulan, segala masalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan berkarya di tengah-tengah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus. Setelah ini seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akan kuliah, kami yang akan kerja. Kami akan beraktivitas hanya Tuhan sertai, Tuhan tolong, dan Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga buat teman-teman yang sudah bertugas melayani kami dengan baik itu live streaming, kameramen dan kamera direktur dan teman-teman yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus, balas berlipat kali ganda apa yang sudah mereka lakukan, dan biarlah melalui pembicaraan pagi hari ini mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kita foto bersama dulu. Mungkin sudah oke? Streaming sudah stop? Oke, thank you. Kasih nyala ini foto dulu Kirot. Adik ambil tadi. Duduk situ ya? Belum mau dipoto dulu ayo.